Seekor Mongkiroh muncul, dengan penampilan biasa, tetapi ia meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Setelah meledakkan pria tangguh itu, ia bahkan bertarung dengannya. Momen barusan sangat berbahaya, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Mongkiroh, Shen Chen mungkin dalam bahaya. Itu bukan ras manusia, tetapi ular yang telah dibudidayakan sejak lama, dengan metode yang luar biasa. Namun, makhluk yang hadir, termasuk Shen Chen sendiri, dapat mengatakan bahwa Mongkiroh tidak datang untuk menyelamatkannya. Tampaknya ia memiliki kebencian yang tak terpisahkan dengan ular itu. Serangan mendadak barusan bukan untuk membantu Shen Chen, itu sepenuhnya karena ular itu akan berhasil pada saat itu. Jadi dia mengendurkan kewaspadaannya, sehingga roh Mongki membuat serangan mendadak dan memberikan pukulan yang kuat. Terlalu mengerikan. Shen Chen terkejut, dan buru-buru mundur. Kedua makhluk dalam pertempuran itu memiliki alam yang jauh lebih tinggi daripada makhluk junior ini, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk menangkis sama sekali. Hek, apakah kamu pergi? Tiba-tiba, penyihir itu bergerak, dan teratai hitam menyerang. Shen Chen tidak dapat membela diri tepat waktu, dan terlempar oleh semburan sinar hitam teratai hitam, kulitnya terkoyak, dan darah tumpah lagi. Penyihir ini juga keberadaan tirani. Meskipun dia tidak dibesar-besarkan seperti ular dan Mongki, dia jelas jauh di atas banyak makhluk junior. Bahkan jika dia menghadapinya secara langsung, akan sulit bagi Chen Chen untuk mendapatkan keuntungan sekecil apapun darinya. Belum lagi serangan kejutan yang telah lama direncanakan ini. Sejak Mongkiroh muncul dan melawan ular itu, penyihir itu sedang mempersiapkan serangan. Mengaum. Hampir pada saat yang sama, binatang buas itu juga menyerbu ke depan, dengan 5 ekor hitamnya berkibar, dan rune bertanduk satu di kepalanya yang besar melonjak, menarik busur cahaya, itu memanfaatkan situasi untuk membelah menjadi 2 bagian. Cici. Pada saat yang sama, Shizi juga bergerak, membuka mulutnya dengan keras, dan memuntahkan awan gas xenon, dan rantai keteraturan mengalir di dalamnya. Ledakan. Membunuh. Puff. Di sekeliling, beberapa makhluk yang matanya berkedip barusan juga jatuh ke dalam masalah dan melancarkan serangan yang kuat. Area ini segera diselimuti rune dan kecemerlangan. Jelas, bukan hanya penyihir, bahkan binatang buas dan Shizi yang diam-diam siap untuk pergi, tetapi juga beberapa makhluk asli yang kuat dan monster alien. Mereka terkejut dengan penampilan Shen Chen sebelumnya dan ingin mengambil kesempatan ini ancaman pemusnahan. Serangan intensif seperti itu hampir merupakan pengetahuan, tidak ada satu makhluk pun yang lemah, dengan begitu banyak makhluk kuat yang menyerang pada saat yang sama, bahkan makhluk bawaan pun bisa jatuh. Membuka. Shen Chen secara alami merasakan tekanan besar, dan wajahnya suram setelah diserang oleh teratai hitam penyihir. Dia dengan cepat memanggil perisai es hitam superior. Ledakan. Jenis pengetahuan ini benar-benar menakutkan. Meskipun Shen Chen melarikan diri dengan bantuan sihir primitif Seon, dia sangat terkejut pada saat dia melarikan diri dari kemuliaan langit, mengeluarkan banyak darah di udara. Setelah itu, ia berubah menjadi segerombolan sayap Suzaku, tidak berani mengambil risiko mendarat dengan mudah. Saat ini ia menjadi sasaran kritik publik. Jika ia mencoba untuk berani, harapan untuk bertahan hidup sangat tipis. Apakah itu berguna? Melihat bahwa dia terluka parah dalam serangan gabungan dari banyak makhluk kuat, senyum dingin di wajah cantik penyihir berbaju hitam menjadi lebih intens. Dia memutar pergelangan tangannya, dan bunga teratai hitam itu terbang ke belakang, dan tiba-tiba mekar di telapak tangannya, cahaya hitam menyilaukan, dan memancarkan aura yang merusak. Pada akhirnya, simbol aneh melayang keluar dari teratai hitam, seperti mantra, busur listrik ditarik di udara, dan itu mengenai Chen Chen. Kamu wanita sangat kejam. Shen Chen memarahi dengan marah, wanita ini sepertinya bertekad untuk membunuhnya di sini. Dihadapkan dengan pukulan yang disengaja dari sang penyihir, Shen Chen tidak berdaya. Lebih bermartabat, dia membalik telapak tangannya, dan Suzaku berwarna cerah terkondensasi di telapak tangannya, yang terlihat seperti aslinya dan terbang keluar. Burung dewa merah cerah itu terbang melintasi udara seperti bintang jatuh, membakar kehampaan di sekitarnya menjadi merah, meninggalkan tanda merah menyala di udara. Panas terik yang mengerikan membuat banyak makhluk yang hadir ketakutan. Orang ini, dia benar-benar telah mempraktikkan sihir asli dari klan Suzaku sampai saat ini. Jika dia besar di masa depan, dia kemungkinan besar akan mencapai prestasi legendaris berupa gunung yang terbakar dan laut yang mendidih. Ledakan. Mantra hitam bertabrakan dengan burung dewa merah cerah, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang ekstrim semuanya dimusnahkan dalam pertarungan antara Tao dan hukum. Ada lubang kecil di kehampaan di sana, tetapi pada saat berikutnya, itu tidak jelas dan misterius rune di area itu menyala, langsung memperbaiki lubang itu. Pertarungan yang mengerikan, bahkan menembus kekosongan. Banyak makhluk di belakang terkejut. Jika mereka dipanggil sekarang, tidak peduli sisi mana yang mereka hadapi, mereka pasti akan mati.
Untungnya, di dunia kecil ini, masih ada sisa-sisa kehendak para dewa. Kecuali celah besar yang ditinggalkan oleh pertempuran antara dewa dan iblis, setiap retakan di kekosongan dapat diperbaiki secara otomatis. Kehampaan, dan segala sesuatu yang lewat akan ditelan dan diubah menjadi bahaya, tanpa terlihat, itu akan menghalangi peluang makhluk yang relatif terbelakang ini untuk melanjutkan ke Pulau Sueling. Dia mencoba yang terbaik untuk meredakan pukulan penyihir itu, tetapi Shen Chen tidak menunjukkan niat apapun. Apa asal-usul wanita ini, begitu kuat? Mendapatkan sedikit keuntungan di tangan penyihir itu, jika dia terus seperti ini, dia akan melakukannya menjadi sangat berbahaya. Hehe, namun, seperti yang diharapkan, serangan penyihir selanjutnya tidak muncul. Setelah wanita itu mendesak teratai hitam untuk mengubah mantra hitam, dia berdiri di sana dengan mencibir, menunjukkan ekspresi main-main. Shen Chen tiba-tiba merasa tidak enak, punggungnya terasa dingin. Memanggil. Tiba-tiba, di belakangnya, lingkaran riak muncul di kehampaan, dan sosok tinggi dengan kepala putih, seperti rubah, bergegas keluar dari riak dalam sekejap, dan sebelum dia bisa mencegahnya, dia menabrak juniornya. Itu bukan klan rubah, itu jelas beberapa kali lebih kuat dari rubah, dan itu perkasa dan luar biasa, tapi makhluk bawaan, Tengu. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat kritis ini, Tengu yang bersembunyi di eselon 1 ini akan menggunakan kekuatan supernatural dari sebagian dari kekuatan kekosongan keluarga ini untuk melancarkan serangan mematikan terhadap Shen Chen. Serangan mengerikan seperti itu disebabkan oleh garis keturunan ekstrim Shen Chen, yang masih tersingkir tanpa ampun, terbang melewati tepi jembatan es, menggambar busur tragis, dan jatuh ke danau es. Oh, sayang sekali ada penjahat manusia. Bakat pemuda ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya ras manusia selama berabad-abad, tidak kurang dari Kaisar Tianlong saat itu. Melihat Shen Chen jatuh ke dalam es danau yang penuh dengan air Taiyin, diam-diam beberapa makhluk menghela nafas, lokasinya sangat disayangkan. Jika dia berada di masa jayanya, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu dengan bantuan garis keturunan ekstremnya yang sangat menakutkan, tetapi pada saat ini, tubuhnya yang sekarat jatuh ke dalam air Taiyin yang tidak bisa dihancurkan, dan hampir pasti akan terjadi, jangan ada kehidupan yang tersisa. Shen Chen, tidak jauh dari sana, sosok lemah yang berhasil menyusulnya, setelah melihat pemandangan itu, wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan dia langsung menangis. Saudari Hanyan, lupakan saja, seluruh perjalanan kultivasi telah ditutupi dengan tulang. Temanmu, aku khawatir itu lebih tidak menyenangkan daripada keberuntungan. Kakak senior yang tenang itu menghela nafas dan terhibur, jenius kultivasi langka di zaman kuno dan modern, yang sebanding dengan 10 tubuh suci yang legendaris. Tapi sayang sekali langit cemburu pada talenta dan jatuh ke air matahari, meski mereka adalah makhluk bawaan, sulit untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, untuk beberapa alasan, setelah pemuda yang menakjubkan itu jatuh ke air, dia merasa sedikit bersyukur, itu mungkin bukan niatnya. Tetapi memang benar bahwa pemuda yang tampaknya memiliki banyak hal untuk dilakukan dengan Liu Hanyan jatuh karena dia, dan tanah suci Yaoqi, banyak konsekuensi yang tidak diinginkan telah dihindari, dan sekarang tampaknya tidak akan ada komplikasi lebih lanjut. Tidak, sayangnya, dia masih meremehkan paranoia Liu Hanyan pada akhirnya, dia berdiri di sana, menangis tak berdaya, menangis sedih. Melihat sosok yang terkait erat dengan takdirnya sendiri, dan telah lama menghantuinya, jatuh ke danau es abadi, di hati Liu Hanyan, seperti semua kepercayaan, saat ini kamar runtuh. Dia telah membayangkan berkali-kali bahwa dia akan melampaui pemuda ini yang dengan kejam meninggalkan dirinya sendirian di Yecheng, dan dia telah membayangkan berkali-kali bahwa dia akan membuktikan dirinya di depan pemuda ini dan membuang semua kelemahan masa lalunya. Itu adalah keyakinan yang paling keras kepala di hati gadis itu, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah berpikir untuk menyaksikan Chen Chen mati, dan bahkan dia sendiri harus mengakui bahwa selain masa lalu, di dalam hatinya, masih ada jejak harapan yang tidak biasa. Pengalaman beberapa hari itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati gadis itu. Tetapi pada saat ini, semuanya menghilang, Liu Hanyan berdiri di tepi jembatan es, kehilangan akal sehatnya, bulu matanya yang ramping bergetar, dan bahkan mata besar yang halus dan indah itu sepertinya tiba-tiba kehilangan warnanya. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelah beberapa napas, Liu Hanyan mengertakkan gigi peraknya dengan ringan, membuka bibir merahnya dengan gemetar, dan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya yang indah. Dia berubah menjadi cahaya dan bayangan yang indah, melompat ke depan, dan jatuh ke dalam danau beku. Saudari muda Hanyan, melihat pemandangan ini, termasuk kakak perempuan yang tenang itu, semua peri yang keluar dari tanah suci Yaoqi menjadi pucat tanpa jejak darah. Namun, tindakan Liu Hanyan terlalu mendadak, dan mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Cepatlah, datanglah dengan junior sister Hanyan.
Beberapa saudari senior yang cantik dengan pakaian berkibar, mata mereka memerah karena kecemasan, ingin melompat turun untuk menyelamatkan adik perempuan junior yang sangat penting bagi tanah suci Yaoqi. Jangan impulsif. Tapi langkah seperti itu dihentikan oleh kakak perempuan yang tenang. Dia meledak dengan energi tak terlihat, menghentikan gerakan para peri itu, matanya menjadi gelap, dan dia bergumam mungkin, masih ada keajaiban yang terjadi, mungkin. Itu benar, kakak senior hanya terlahir dengan murid spiritual, yang dapat menganalisis semua Dao dan Dharma, dan mungkin dia juga dapat menguraikan air Taiyin yang sangat dingin. Seorang saudari senior berkata dengan penuh semangat dengan air mata menggenang di sudut matanya. Kuharap begitu. Semua peri di sekitarnya mengangguk. Lihat, jembatan es telah terhubung. Tiba-tiba, suara bersemangat terdengar di area paling depan. Setelah itu, makhluk di sekitarnya dari semua ras memalingkan muka, dan mereka melihat masih ada celah di jembatan es, dan area itu telah memadat menjadi es pada saat ini, dan seluruh lorong melintasi danau es telah ditembus. Pada saat ini, bergegas ke garis depan, makhluk bawaan dan makhluk pribumi yang kuat di eselon 1 telah berhenti bertarung, dan bergegas ke Pulau Dewa yang diselimuti kabut putih dengan seluruh kekuatan mereka. Ayo, ambil obat suci. Di belakang, makhluk di belakang bahkan lebih bermata merah, berkerumun, dan lorong dibuka selanjutnya. Pertempuran sesungguhnya untuk Pulau Sueling telah dimulai, tetapi sebelum itu, tugas yang paling mendesak adalah naik ke Pulau Dewa pertama. Di jembatan es yang panjang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mendidih untuk sementara waktu. Selain para jenius dari semua ras yang berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno, banyak makhluk pribumi yang kuat juga berpartisipasi dalam danau es ini. Melihat ke bawah dari ketinggian, pada jembatan es yang besar, tampaknya semut yang tak terhitung jumlahnya bergegas, seperti air pasang yang lewat. Orang tua, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Di belakang eselon 1, pria pendukung itu mengeluarkan tawa aneh, dan tiba-tiba menghilang dari tempat itu, menuju ke Pulau Tuhan yang besar dengan kecepatan luar biasa. Ular, kamu tidak bisa lari. Mongkiro pendiam berbicara dengan dingin, mengeluarkan suara tua, dan bergegas keluar juga. Namun melihat momentumnya, terlihat jelas bahwa ia juga ingin pergi ke pulau terlebih dahulu untuk memperebutkan kesempatan besar di Pulau Dewa, baru kemudian menyelesaikan keluhan dengan ular tersebut. Daya tarik obat suci, bahkan untuk monster tua seperti mereka, tidak dapat diabaikan, itu mungkin berarti mereka dapat memperpanjang hidup mereka dan hidup untuk waktu yang lama. Saat dia jatuh ke danau beku, rambut Shen Chen berdiri tegak, dan dia hampir membeku menjadi patung es. Kali ini, dia tidak sadar, meskipun dia juga terluka parah, dengan garis keturunan ekstrimnya saat ini, kecuali itu adalah pukulan yang menghancurkan, dia tidak akan mudah kehilangan kesadaran lagi. Meski begitu, kekuatan dingin yang mengerikan juga membuat kulit Shen Chen terasa seperti telah dipotong oleh pisau, dan sakit karena kedinginan. Apakah ini air Taiyin? Menakutkan. Shen Chen sangat kagum, dengan darah dan keilahiannya, bahkan jika dia berdiri di tepi danau yang membeku, dia tidak akan merasakan banyak perbedaan, tetapi ketika dia tiba-tiba jatuh ke air danau yang dalam, dia terkejut, hampir membeku menjadi gumpalan es kontras yang besar benar-benar membuat Shen Chen sedikit menyeramkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah dengan berlalunya waktu, hanya dalam beberapa puluh napas upaya, kekuatan yang sangat dingin menembus kulit dan mulai mengikis darahnya dengan gila-gilaan, rune primitif dalam darah untuk melawan, meskipun tubuhnya ketakutan, itu sudah hancur. Tidak sabar untuk mati. Chen Chen menggertakkan giginya, dan mengedarkan sihir Suzaku dalam darahnya, seluruh tubuhnya menjadi merah, seolah terbakar makna tertinggi dari hukum api, diringkas menjadi rantai keteraturan dalam darah, memancarkan gumpalan cahaya ilahi. Tapi dia benar-benar terluka parah, dan jelas tidak berdaya untuk menggunakan teknik sihir primitif yang mendominasi seperti teknik sihir Suzaku saat ini. Hanya menghitung nafas, Shen Chen merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya benar-benar berlebihan. Air yin bulan ini terlalu menakutkan. Tidak hanya mengandung kekuatan dingin yang ekstrim, tetapi juga memblokir segalanya. Bahkan energi spiritual pun terjebak di luar dan tidak dapat diisi ulang. Suasana hati Shen Chen berputar cepat, dan dia harus menemukan cara untuk keluar dari sini dengan cepat. Air Taiyin di danau es layak menjadi hal terdingin di dunia. Waktu direndam di dalamnya, kemungkinan besar berbahaya. Hah. Tiba-tiba, sosok cantik dan cantik berenang di air. 3.000 rambut hitam tersebar di daya apung, halus dan lembut. Sepasang mata besar yang halus seperti dua cermin terang. Dunia prasejarah berkembang di antara mereka, seperti yang baru, langit dan bumi baru saja dikandung, yang sangat misterius. Pada saat ini, seluruh tubuh Liu Hanyan memancarkan cahaya putih lembut, diselimuti kabut damai,
dan air matahari yang sangat menakutkan, di sekelilingnya, juga kehilangan warna biru gelapnya. Dia melihat dari kejauhan bahwa Chen Chen sedang menjalankan teknik magis Suzaku untuk menahan dingin yang ekstrim, kulitnya bersinar merah samar, seperti sumber api yang redup, berdiri di kedalaman danau terpencil, wajahnya yang cantik langsung senang, wajahnya mata besar melebar, bersemangat, dia dengan cepat berenang mendekat. Shen Chen, Liu Hanyan tampak tidak terpengaruh di air Taiyin, seperti putri duyung yang luar biasa, memutar sosok anggunnya, dan dengan cepat berenang ke arah Shen Chen, memanggilnya melalui transmisi suara dengan pikirannya. Pada saat ini, Shen Chen sudah sangat membeku dan hampir kehilangan kesadaran, dia menutup matanya sedikit, tetapi tiba-tiba mendengar panggilan, membuka matanya dengan susah payah, dan melihat wajah menawan bergetar di depannya. Kamu di sini. Shen Chen tersenyum masam, mengirimkan pikiran dewanya dengan susah payah. Faktanya, saat Liu Hanyan membuka matanya barusan, kejutan yang dibawa Liu Hanyan kepadanya terlalu besar, gadis pemalu dalam kesan ini benar-benar akan jatuh ke air matahari dan mempertaruhkan dirinya sendiri. Liu Hanyan berenang ke arahnya, melihat kondisi Shen Chen sangat aneh, napasnya terengah-engah, dia mengertakkan gigi peraknya, menekan rasa malunya, merentangkan lengan merah mudanya, dan memeluknya dengan lembut. Setelah melakukan gerakan ini, tubuh lembut Liu Hanyan bergetar sedikit, wajahnya yang cantik memerah, hampir sampai ke akar leher merah mudanya, seperti peri yang diasingkan jatuh ke dunia manusia, itu sangat indah. Apakah kamu baik-baik saja, gumam Liu Hanyan dengan suara rendah dengan mata besar yang halus berkedip, saat seekor rusa menabrak dadanya. Dia dulu, tidak, apapun yang terjadi, tidak mungkin memiliki keberanian untuk memeluk seorang pria, meskipun pemuda di depannya terkait erat dengannya. Shen Chen menjawab dengan lembut. Pada saat ini, dia penuh dengan ketidaktahuan. Pada awalnya, dia kejam dan melemparkan gadis yang lemah dan lemah ini ke Ye Cheng. Hari ini, gadis pemalu ini menjadi sedikit berbeda. Merasakan suhu tubuh berangsur-angsur pulih di bawah cahaya putih yang hangat, Shen Chen sangat terkejut. Gadis ini benar-benar anomali, bahkan air matahari tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dia mengangkat tangannya, dengan lembut mengangkat dagu runcing Liu Hanyan, dan menatap sepasang mata halus yang menafsirkan makna prasejarah, takjub. Mata halus itu dalam dan luas, seperti dunia yang kacau, berkembang di dalamnya, tidak hanya menghadirkan makna yin dan yang mendalam, tetapi juga memiliki siklus hidup dan mati di samsara. Sepasang mata macam apa ini? Shen Chen memiliki ilusi bahwa semua asal-usul dunia dianalisis menjadi simbol paling sederhana di sepasang mata ini. Cahaya putih lembut yang bahkan kehilangan keilahian air Taiyin dilepaskan melalui tubuh halus Liu Hanyan dari sepasang murid ini. Tersentuh oleh tindakan sembrono Shen Chen pada kulit wajahnya yang cantik, Liu Hanyan menjadi semakin malu, tetapi untuk beberapa alasan, menghadapi tindakan sembrono pria ini, dia tidak bisa menolak sama sekali, dan ada sesuatu di hatinya. Kegembiraan yang tak terkatakan, seperti mendapatkan sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Perlahan-lahan, telapak tangan Shen Chen mulai membelai wajah halus dan cantik itu, dengan rasa bersalah yang rumit, merasa bahwa dia terlalu banyak berhutang pada gadis ini. Pada saat ini Liu Hanyan jinak seperti domba kecil, pipinya yang pemalu terasa panas, tetapi dia tidak tahu bagaimana membiarkan tangan besar yang lancang itu pergi, atau, dia bahkan tidak berpikir untuk membiarkan Chen Chen mengambil miliknya, tangan pergi. Dengan cara ini, keduanya saling menatap untuk waktu yang lama dalam diam, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak tahu berapa lama, Shen Chen pulih dari kesurupannya, mengangkat jarinya, menggaruk ringan hidung Kiong yang tinggi, dan berkata dengan senyum lembut, ayo pergi, datang ke sini tanpa ragu, kamu tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Ya, Liu Hanyan mengangguk dengan patuh, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat, wajahnya yang cantik menunjukkan kegembiraan, dan berkata dengan tegas, jangan berjalan di jembatan es itu lagi. Ketika saya baru saja datang ke sini, saya merasa bahwa esnya ada yang aneh, hal-hal di bawah danau, sepertinya ada gua tersembunyi, saya punya firasat, sepertinya mengarah ke Pulau Sueling. Apakah ada lubang di langit? Shen Chen tercengang, dan segera mencoba yang terbaik untuk melepaskan pikiran spiritualnya. Benar saja, di dasar danau sedalam ratusan kaki, sepertinya ada lubang besar, yang adalah dalam dan luas. Dengan pengalaman berada di sungai bawah tanah terakhir kali, dan menghadapi lingkungan khusus ini lagi, Shen Chen tidak diragukan lagi mendapatkan beberapa pengalaman. Meskipun dia tidak seperti Liu Hanyan, yang memiliki sepasang mata besar yang dapat melihat semua kepalsuan, tetapi setelah pertimbangan dan setelah penyelidikan yang cermat, mereka juga sampai pada kesimpulan yang sama, tampaknya memang ada lorong jauh di dasar danau. Tapi bisakah kamu benar-benar menahannya? Shen Chen memandang Liu Hanyan dengan cemas. Dia bisa merasakan bahwa semakin jauh dia pergi, semakin kuat kekuatan matahari.
Di dasar danau, saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan matahari akan. Seharusnya mungkin. Liu Hanyan mengangguk percaya diri dengan mata besar, seolah tidak mau mengaku kalah di depannya. Hehe, ayo pergi, hati-hati, jangan dipaksakan. Shen Chen secara alami merasakan perubahan pada gadis kecil ini, dan langsung tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Setelah berjalan di sepanjang air Taiyin yang gelap dan dalam selama sekitar setengah jam, kedua Shen Chen akhirnya menemukan sebuah lubang besar di dasar danau yang gundul. Pada saat ini, tidak ada jejak cahaya di sini. Shen Chen menjentikkan jarinya, dan menarik sekelompok api di antara jarinya untuk penerangan. Dari awal hingga akhir, Liu Hanyan menempel padanya, tak terpisahkan, dan cahaya putih hangat menyelimuti Shen Chen sepenuhnya. Sesampainya di sini, kekuatan Taiyin telah tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan, jika diperhatikan dengan seksama. Air Taiyin di sekitarnya tidak lagi berwarna biru tua, melainkan ungu tua. Shen Chen memiliki perasaan bahwa kekuatan matahari di sini, bahkan makhluk muda bawaan, akan kehilangan vitalitas mereka dalam waktu singkat dan berubah menjadi abu, bahkan jika itu adalah darah ekstrimnya, tidak mungkin untuk bertahan terlalu lama, panjang. Namun, penampilan Liu Hanyan juga bisa disebut pengerjaan yang luar biasa. Saat ini, di mata yang halus dan dalam itu, sudah ada dua galaksi yang mengalir, seperti dunia purba di awal kekacauan. Saya tidak mengerti misteri sedikit pun, itu terlalu rumit. Melihat tatapan kagum Shen Chen, Liu Hanyan diam-diam bersukacita, merasakan pencapaian seperti ratu yang menang, tetapi sisi baiknya, dia masih berperilaku baik, lembut dan tanpa tulang, mengikuti sisi Shen Chen, orang-orang cucuyi. Ayo pergi. Area Pulau Dewa itu sangat luas. Jika ini benar-benar jalan pintas, kita mungkin tidak berada di belakang orang-orang itu. Kata Shen Chen dengan sedikit berpikir. Tapi lukamu Liu Hanyan menunjukkan perhatian. Tidak apa-apa. Setelah memasuki terowongan, saya perlahan memulihkan diri. Biasanya ada beberapa gua udara yang bersembunyi di sungai bawah tanah seperti ini di bawah tanah. Kita dapat menemukan tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Kata Chen Chen sambil tersenyum, lalu, menarik pergelangan tangan Liu Hanyan yang cerah, dia berenang menuju lubang yang dalam. Memasuki sungai bawah tanah, terowongan ini jauh lebih panjang dari yang diharapkan. Kedua Shen Chen telah berenang untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih bergerak maju dalam kegelapan yang tak terbatas. Tampaknya ada gua bawah tanah di sana. Sekitar 1 jam kemudian, Liu Hanyan tiba-tiba berseru gembira. Shen Chen juga merasakannya, dia memikirkannya, dan akhirnya berenang bersama Liu Hanyan. Saat ini, sebagian besar makhluk telah mendarat di Pulau Sueling. Dia memang sedikit cemas, tetapi dia tidak cemas sekarang. Tidak ada yang tahu berapa lama terowongan ini akan bertahan dan kemana arahnya. Sekarang dia terluka parah, dia pasti tidak akan bisa berenang cepat di air Taiyin, daripada itu, lebih baik berhenti dan memulihkan diri terlebih dahulu, lalu mencoba mencari cara untuk mendaki ke Pulau Dewata, dan bersaing untuk harta di atasnya. Selain itu, Shen Chen memiliki firasat bahwa peluang besar di Pulau Sueling itu pasti tidak mudah didapat, terutama pohon Lingsue yang legendaris. Menurut legenda, jembatan es akan muncul dalam beberapa tahun untuk waktu yang lama. Hanya ada satu segelintir orang yang telah memperoleh buah roh salju suci, dan seringkali, makhluk yang mendarat di pulau itu kembali dengan tangan kosong. Selain itu, karena ini adalah obat suci yang dapat menghasilkan buah roh salju suci, nilainya pasti tak terhitung. Tidak mungkin makhluk kuat yang mendarat di pulau itu acuh tak acuh, tetapi mereka hanya mendengar tentang bersaing untuk mendapatkan salju suci. Buah roh. Tidak ada yang mengatakan bahwa mereka ingin merebus obat suci juga. Tidak mungkin mereka tidak memiliki ide ini, dan mungkin karena ada semacam resistensi yang kuat di sana, yang membuatnya sulit untuk dicapai. Hehe, sebenarnya kita tidak perlu terlalu cemas. Orang-orang yang menunggu lebih dulu memiliki banyak peluang untuk memperebutkan banyak harta, tetapi untuk dua di antaranya, akan sangat sulit untuk berhasil. Liu Hanyan sepertinya melihat apa yang dipikirkan Shen Chen, dan berkata sambil tersenyum. Oh, apa keduanya? Shen Chen penasaran. Itu obat suci? Dan ada juga sepotong kolam peri yang konon bisa mandi dalam cahaya abadi. Liu Hanyan telah bergabung dengan tanah suci Yaoqi. Di tanah suci manusia purba itu, dia secara alami telah mendengar beberapa rahasia. Daolai, menurut tuanku, belum lagi banyak bahaya di pulau itu, medan kuat di sekitar obat suci saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar makhluk hidup tersentak. Hanya beberapa makhluk kuat seperti makhluk bawaan yang hampir tidak bisa melewatinya. Melewati domain yang ditinggalkan oleh para dewa dan mendekati obat suci, tetapi meskipun demikian, pada akhirnya Anda harus lulus ujian Roh Kudus. Untuk waktu yang lama,
tidak banyak orang jenius yang bisa melakukannya. Jadi begitu. Shen Chen terkejut. Obat suci benar-benar tidak mudah didapat, tetapi kemudian dia memikirkan ular dan Monkey roh, dan Chen Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir lagi, di mana monster-monster tua itu. Tidak bisakah? Shen Chen memang sedikit khawatir, ular yang sebelumnya berubah dan Monkey roh jelas tidak ada pada level yang sama dengan para jenius dari semua ras yang berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno. Selain itu, penyihir dengan sarana luar biasa itu juga merupakan anomali, dan sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan berhasil. Hehe, dalam proses memetik buah roh salju suci ternyata tingkat kultivasinya tidak banyak menguntungkan, karena domain di sana dan kekuatan tempur roh kudus di saat-saat terakhir juga akan disesuaikan sesuai dengan budidaya orang luar, dan akan selalu menjadi garis di atas orang luar. Liu Hanyan tersenyum. Oh, Shen Chen akhirnya lega, dan segera menatap gadis lemah ini yang sepertinya tahu banyak rahasia dengan rasa ingin tahu, dan berkata ada apa dengan cahaya peri berbulu. Apakah tirai cahaya itu sama? Nah, dikatakan bahwa cahaya peri dari bulu-bulu diubah oleh esensi dan darah para dewa, dan itu mengandung hukum cara menjadi dewa. Bahkan jika hanya disentuh, itu memiliki manfaat yang tak ada habisnya. Liu Mata Hanyan menjadi sedikit bermartabat, namun, bagian dari kolam Huaxian itu, di Pulau Sueling, selalu menjadi legenda, dikatakan bahwa seseorang yang sangat beruntung pernah menemukannya, dan menggunakannya untuk melompat ke gerbang naga, tetapi sebagian besar waktu itu sedikit ilusi, dan tidak ada yang tahu persis di mana itu. Sayang sekali, Shen Chen merasa sedikit menyesal. Sejak zaman kuno, semua hal yang dapat berhubungan dengan dewa telah dikejar oleh banyak orang kuat, belum lagi cahaya peri berbulu yang berisi hukum jalan agung. Di sana tidak ada tempat untuk menemukan hal-hal di dunia luar. Dari zaman kuno hingga saat ini, saya tidak tahu berapa banyak tokoh besar yang mencoba melanggar kehendak para dewa dan datang ke dunia kecil ini untuk menyerap cahaya abadi, tetapi semuanya sia-sia. Jika dunia kecil ini tidak dibatasi oleh kehendak para dewa, tirai cahaya warna-warni di atas 9 langit dan obat suci di Pulau Dewa ini saja sudah cukup untuk memicu pertempuran di antara banyak pusat kekuatan di alam spiritual, junior seperti mereka campur tangan. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Shen Chen memimpin Liu Hanyan melalui lubang gua dan naik ke ruang batu alam. Cukup, setelah beberapa kali bernapas, keduanya muncul dari air, seperti yang diharapkan, ruangan batu alam ini dikelilingi oleh bebatuan yang gundul, jika bukan karena udara yang padat, pasti sudah terisi air matahari. Ayo kita panjat batu itu. Shen Chen melihat sekeliling, memindai, dan akhirnya menemukan keterkejutannya bahwa ruangan batu alam ini tidak sepenuhnya tanpa tempat tinggal. Selain dinding batu yang gundul, ada beberapa terumbu karang yang melayang di udara sejauh 20 kaki ke arah tenggara, yang terbesar tampaknya paling tidak sebesar rumah bangsawan kecil, yang cukup untuk istirahat 2 orang. Ya, Liu Hanyan juga menunjukkan kegembiraan, dan mengikuti Chen Chen untuk berenang menuju karang besar. Setelah beberapa saat, sekelompok api panas menyala di karang gua bawah tanah yang gundul, dan suasana dingin di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih hangat. Tidak ada kayu bakar di sini, tetapi Shen Chen masih memiliki cara untuk menyalakan api. Baru saja dia mengeluarkan pot tanah liat, menuangkan ratusan pil gathering spirit ke dalamnya, dan mengaktifkan teknik magis Suzaku, dan aura di dalam pil itu dinyalakan secara paksa. Meskipun agak boros untuk melakukannya, tetapi di lingkungan saat ini, saya tidak bisa mengurus terlalu banyak. Cahaya api merah menerangi seluruh gua. Api yang meletus setelah aura semacam ini secara paksa dinyalakan oleh sihir primitif Xeon Fire Dao sangat panas untuk menempa emas dan besi. Biksu biasa pasti tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan untuk pot tembikar, Shen Chen juga secara khusus mengeluarkan senjata spiritual tingkat tinggi yang dijarah dari musuh. Namun, Shen Chen dan Liu Hanyan bukan orang biasa, mereka cukup nyaman duduk di sekitar pot tanah liat yang menyala, mencium aroma ramuan, dan dalam waktu singkat, pakaian basah mereka sudah kering. Jaga lukamu dulu, aku akan mengurus api roh ini. Liu Hanyan duduk di sisi api unggun, dengan lengan merah jambu memeluk betisnya, dagunya bertumpu pada lututnya, dan wajahnya yang cantik dan lembut tampak terutama dipantulkan oleh api merah tua menawan, mata besar yang halus berkelap-kelip dan berkelap-kelip, penuh bintang dan kecemerlangan. Pada saat ini, Liu Hanyan, dengan rambut hitam tergerai, sedang berbaring di punggung merah jambu, dengan senyum samar di sudut mulutnya, seperti peri yang dibuang datang ke debu, dengan penampilan yang cerah dan menawan, memancarkan aura kekanak-kanakan yang kuat, suasana. Melihat penampilan damai dari gadis yang lembut dan tanpa tulang ini, Shen Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Liu Hanyan adalah tipe gadis yang terlihat seperti pria yang tidak bisa tidak ingin menghargainya, dia selembut air, dan dia cantik menyedihkan.
Huhu Shen Chen menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan sebotol kecil ikan batu hitam dan berbagai ekstrak ramuan dan meminumnya, lalu mulai memulihkan diri dengan tenang. Dalam pertempuran sebelumnya, dia terluka parah oleh penyihir dan ular, dan kemudian dia diserang dari belakang oleh guk-guk yang licik dan berbahaya. Dia terluka parah, jika itu adalah makhluk biasa, dia pasti sudah lama jatuh. Trauma, kebanyakan orang bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah pikirannya tenang, Shen Chen mulai berlari dan meminta penyelesaian, berusaha mempercepat pemulihan luka dan kekuatan fisiknya, tetapi lambat laun, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu persis apa masalahnya. Mungkinkah itu ilusi? Shen Chen berpikir diam-diam, lalu melanjutkan merawat tubuhnya. Tidak banyak waktu tersisa untuk mereka sekarang. Mereka harus pulih secepat mungkin, dan pergi ke Pulau Sueling untuk mencari peluang, atau mereka akan menderita sia-sia. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin bertabur bintang. Perlahan-lahan, Shen Chen mulai merasa sedikit mati rasa di tubuhnya, dan kehilangan sebagian besar kesadarannya. Dia berpikir bahwa kumpulan api spiritual yang dinyalakan dengan pil pengumpul roh telah padam. Dia membuka matanya dengan susah payah, tetapi menemukan bahwa di saat ini Liu Hanyan meletakkan bekam dirawat dengan baik, dan api merah dituangkan ke dalam mulut, dan sangat panas. Lalu mengapa tiba-tiba seluruh tubuh terasa dingin dan terasa sangat dingin? Shen Chen tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit menyeramkan, rasa dingin yang intens secara bertahap sepertinya tidak datang dari dunia luar, sepertinya berasal dari darah di tubuhnya, seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi gumpalan es. Mungkinkah dia terlalu lama berendam di air Taiyin, dan kekuatan Yin paling banyak menyerbu darah? Kulit kepala Shen Chen mati rasa, dan dia merasa semuanya sangat buruk. Dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, tidak banyak kekuatan yang dapat mengikis darah dan dagingnya seperti ini. 1 inci daging dan darah berenang. Setelah menghitung nafas, ratakan permukaan kulit. Frost mulai terbentuk di wajahnya, kulit Shen Chen pucat, dan bahkan napasnya menjadi lemah dalam sekejap. Dia telah merasakan nafas kematian, bukan dari lukanya, tetapi kekuatan dingin yang tak terlihat di dalam darah, yang telah menembus ke dalam darah dan sumsum tulang, dan bahkan kekuatan Taoisme dalam darah dan jiwa yang ekstrim tidak dapat dengan cepat disingkirkan, dia. Kekuatan yang sangat menakutkan semacam itu tampaknya menghancurkan keseimbangan garis keturunannya yang ekstrim. Dinginnya hanyalah sebuah penampilan. Proses asimilasi kekuatan dari garis keturunan semacam itu adalah konsekuensi mengerikan dari pengikisan kekuatan yang menakutkan itu. Perasaan teror yang akrab muncul kembali, jika hal-hal terus seperti ini, apa yang menunggu Shen Chen adalah hasil dari transformasi menjadi roh. Shen Chen, ada apa denganmu? Pada saat ini, Liu Hanyan juga memperhatikan perubahan pada tubuh Shen Chen. Ketika dia merasa bahwa aura Shen Chen secara bertahap melemah, dia mengangkat kepalanya, dan yang dia lihat adalah jalan yang bergerak dari dalam keluar. Di luar, siluet perlahan membeku. Dia tidak tahu bagaimana Shen Chen tiba-tiba menjadi seperti ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa situasi Shen Chen saat ini sangat berbahaya, dan sebagian besar terkait dengan kekuatan matahari. Liu Hanyan tidak berani ragu sama sekali, pada saat ini, dia bahkan lupa malu, bangkit tanpa ragu, bergegas, dan memeluk erat Shen Chen dari belakang. Di mata halus gadis itu, dunia prasejarah mulai berevolusi lagi, dan kekacauan surga muncul, dan lapisan es di tubuh Shen Chen dengan cepat menghilang. Tapi kali ini, situasinya lebih buruk dari yang diharapkan, cahaya putih lembut membuat permukaan kulit Shen Chen lebih hangat, tetapi daging dan sumsum tulang di tubuhnya masih dikelilingi oleh kekuatan yang sangat menakutkan, dan tren transformasi roh melambat, turun, tidak berhenti. Merasakan tubuh yang sedikit lebih hangat, Shen Chen dengan enggan membuka matanya, memperlihatkan senyum masam. Pada saat ini, dia sudah menebak apa yang salah. Baru saja, dia terlalu cemas untuk pulih dari luka-lukanya. Meskipun dia meminum jus obat yang berharga, dia juga melakukan teknik kultivasinya pada saat yang sama. Selama menghirup dan menghembuskan napas, dia tanpa terlihat menghirup sejumlah besar energi spiritual di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Ini berada di dasar danau es. Selain kekuatan Yin, tidak ada roh langit dan bumi yang sebenarnya. Dengan kultivasi Shen Chen saat ini, jelas bahwa dia belum mencapai titik di mana dia dapat menyempurnakannya, kekuatan ekstrim seperti itu. Nyatanya, selain tubuh Taiyin yang legendaris dan beberapa makhluk yang mengetahui kekuatan dingin ekstrim, tidak banyak eksistensi yang dapat menyerap kekuatan Taiyin ke dalam tubuh mereka, kekuatan Taiyin, kekuatan matahari, dan kekuatan semangat kekacauan sejati semuanya di mana langit dan bumi terbentuk. Kekuatan asli yang dibiarkan mewakili yang tertinggi dalam satu arah bahkan dewa, sulit untuk mengintip ke dalam misteri, apalagi dia. Itu karena dia secara tidak sengaja menghirup sejumlah besar kekuatan matahari di sekitar sini.
Pada saat ini, situasi Shen Chen sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan berubah menjadi roh dan jatuh. Berdengung. Di laut kesadaran, cermin kuno sudah mulai memancarkan cahaya merah, dan kekuatan semacam itu juga sangat menakutkan, bukan di bawah kekuatan Taiyin. Tetapi jelas bahwa Gu Jing telah diam begitu lama sebelum membantu, jelas bahwa dia tidak terlalu yakin dengan metode seperti itu, dan itu bahkan berarti ketidakpastian yang lebih besar. Kekuatan matahari Shen Chen tersenyum kecut, dia sudah merasakan kekuatan tertinggi yang dilepaskan Gu Jing. Cermin kuno misterius itu akhirnya bergerak, dan apa yang dilepaskan sepertinya adalah kekuatan matahari yang legendaris. Bagi Shen Chen, ini bukan hasil yang sangat baik. Matahari dan matahari berarti ekstrim dari dua hukum langit dan bumi. Begitu mereka bertabrakan, mungkin ada kemungkinan netralisasi, tetapi itu juga bisa berarti bahaya yang tak ada habisnya. Hanya saja bayangkan, dunia ini sementara itu, makhluk macam apa yang bisa menahan dua kekuatan ekstrim di tubuh untuk melakukan lindung nilai pada saat yang bersamaan. Kali ini, Gu Jing jelas ragu-ragu, tidak pelit, tetapi juga menyadari konsekuensi mengerikan dari upaya ini, dan akhirnya melancarkan upaya, mungkin karena tidak ada jalan keluar lain. Kekuatan matahari memasuki darah, dan seperti yang diharapkan, ada konflik besar dengan kekuatan matahari. Kondisi Shen Chen tidak segera membaik, tetapi wajahnya menjadi merah dan putih untuk sementara waktu, dan es dan api bercampur darahnya, juga sangat tidak nyaman. Shen Chen, ada apa denganmu? Pada saat ini, Liu Hanyan tidak tahu apa yang terjadi. Melihat Shen Chen dalam keadaan yang begitu buruk, dia bertanya dengan penuh semangat, matanya yang besar dan halus dipenuhi kabut. Dia dapat melihat melalui sepasang murid spiritual bahwa pada saat ini, di dalam tubuh Shen Chen, ada cahaya api keemasan dan cahaya biru tua saling bertarung, dan perubahan wajah Shen Chen disebabkan oleh perjuangan mereka. Kejutannya, tapi, semua ini terjadi dalam darah Shen Chen. Liu Hanyan panik, dia masih tahu terlalu sedikit tentang murid spiritualnya, dan dia tidak tahu bagaimana membantu Shen Chen. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ini, aura kacau yang dia kembangkan melalui murid spiritualnya masih sangat membantu Shen Chen. Cahaya putih yang hangat dan lembut menembus ke dalam tubuh Shen Chen, dan itu benar-benar dapat menetralkan matahari menjadi sedikit, batas tertentu buntut dari konfrontasi antara kekuatan matahari dan kekuatan matahari, dan samar-samar, tampaknya ada asal-usul yang samar-samar dalam tubuh Shen Chen, mencoba menyerap fluktuasi yang dinetralkan. Perubahan kecil seperti itu membuat Liu Hanyan sangat bahagia. Kemudian, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia membuat langkah berani. Dia mengertakkan gigi peraknya, dan melingkarkan lengan merah mudanya di punggung Chen Chen, mengulurkan tangan kecil seperti catkin, sedikit dengan gemetar, dia melepas pakaian di tubuh bagian atas Shen Chen. Segera, tubuh dengan lengan terbuka muncul di mata Liu Hanyan. Di bawah iluminasi api spiritual merah, itu memancarkan warna yang membuat gadis itu pusing. Wajah cantik Liu Hanyan semerah putih. Leher giok angsa diwarnai dengan pancaran merah. Meskipun Shen Chen belum berusia 16 tahun, sosoknya sudah sangat kuat. Setelah dibaptis dan dilahirkan kembali, garis otot seluruh tubuhnya telah dibentuk menjadi tubuh yang proporsional dan bugar. Untuk setiap gadis yang sedang jatuh cinta, yang semuanya memiliki tingkat kematian yang tinggi. Wajah Liu Hanyan yang pemalu dan cantik hampir berdarah. Ini adalah gadis yang lembut dan lemah, penurut dan berperilaku baik, dan pada saat yang sama, dia pendiam seperti seorang wanita. Jika di masa lalu, akan seperti ini dia bahkan tidak bisa membayangkan langkah itu. Namun, meskipun dia pemalu dan tak tertahankan, Liu Hanyan masih ingat dengan jelas saat itu. Kondisi Shen Chen sangat buruk. Pada saat ini, napasnya sangat kacau dan sangat berbahaya. Gemetar, matanya yang besar dan halus dipenuhi kabut karena rasa malunya ini tampaknya merupakan keputusan yang sulit, bahkan lebih penting daripada nyawanya. Tapi dia tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi, dan pada akhirnya, hatinya hancur, dan dia perlahan melepas gaun berlian putih di tubuhnya yang anggun dan halus, lalu melepaskan ikatan gaun cabul putih yang lembut, dan menggesernya, sampai ke pinggangnya pada kulit yang memusingkan, hanya ada lapisan tipis celemek satin seputih salju, yang tidak lagi cukup untuk menutupi dadanya yang montok, dan area musim semi yang luas terlihat di luar. Nyatanya, Liu Hanyan kini berusia 18 tahun, yang merupakan tahun seorang gadis muda. Hua, sosoknya telah berkembang dengan sangat baik, bagian depannya cembung dan punggungnya terbalik, tetapi dia selalu terlihat lemah dan lemah di hari kerja, sehingga orang lain secara tidak sengaja lupa bahwa pemuda itu sudah berkembang dan murah hati. Saat ini, sosok kebanggaannya terekspos ke udara, meski hanya sebagian dari tubuh bagian atasnya, namun tetap membuat Liu Hanyan merasa malu. Dia tidak sedih, dan dia tidak pernah memikirkan apakah itu layak.
Melupakan adalah reaksi naluriah dalam segala jenis rasa malu. Ini adalah gadis yang lembut dan tanpa tulang dengan pikiran sederhana seperti Bai Sue. Biarkan cahaya putih hangat memancar dari permukaan kulitnya menembus ke dalam tubuh pemuda ini dengan lebih baik. Selain itu, tidak ada ruang untuk hal lain. Pikiran yang lembut dan indah seperti itu sudah cukup untuk membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Tapi sayang sekali kesadaran Shen Chen sudah sekarat saat ini. Kekuatan matahari dan kekuatan matahari bersaing dalam darah, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Gadis lemah yang dengan kejam dilemparkan ke Ye Cheng oleh dia diam-diam telah melepaskan cintanya padanya, dan menumpahkan jejak reservasi terakhir di hatinya. Liu Hanyan tidak berani ragu, tubuh keton yang seputih salju dan halus bergetar, dan jatuh ke pelukan Shen Chen. Pada saat yang sama, mata besar yang halus itu juga mulai mencoba yang terbaik untuk mengembangkan makna kekacauan, yang lembut permukaan kulit, dan cahaya putih lembut, menjadi semakin intens dalam sekejap, memicu tubuh keton seperti ukiran batu giok putih. Meskipun pikiran gadis itu polos dan menyedihkan, tindakan seperti itu jelas memiliki efek yang sangat baik. Kedua sosok yang hampir terbuka itu saling menempel, dan cahaya putih hangat yang kaya mulai menembus tubuh Shen Chen dalam jumlah besar, berubah menjadi bola. Putih sumber cahaya terjalin dengan dua kekuatan matahari dan matahari dalam darah. Tabrakan itu tampak sangat damai, cahaya putih yang hangat melahirkan makna mendalam dari langit, seperti asal-usul segala sesuatu di dunia, proses saling ablasi tidak lagi penuh amarah. Baru saja, Shen Chen merasa seolah-olah jiwanya akan terkoyak oleh dua kekuatan, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi tenang, kedamaian yang tiba-tiba muncul setelah semua jenis penderitaan, seperti angin musim semi, seperti hujan, setelah kemarau panjang, mengatakan tidak itu menyegarkan. Pada saat ini, di dalam darah Shen Chen, seolah-olah sebuah dunia kecil telah terbentang terbuka, tiga bola cahaya dengan warna berbeda melayang ke atas dan ke bawah, menerangi dunia. Sumber cahaya putih adalah yang terkecil, tetapi seperti bintang terang, memancarkan cahaya putih hangat, menarik dua sumber cahaya terang, satu emas dan satu biru, untuk berputar dan perlahan melelehkan satu sama lain. Ablasi semacam ini bukanlah pemusnahan murni, pada saat yang sama, ada lingkaran riak warna-warni yang menyebar di lapisan luar dari tiga kelompok sumber cahaya, seperti setelah dua kekuatan ekstrim matahari dan matahari saling melebur, yang tak terlihat kekuatan dilepaskan melalui beberapa cara. Diam-diam, sekelompok simbol yang hanya menunjukkan bentuk embrioniknya juga tenggelam ke dalam darah dari lautan kesadaran, mulai menyerap riak warna-warni sepuasnya, dan kemudian berkembang, seolah mengalami semacam transformasi. Satu-satunya kesadaran yang tersisa di Shen Chen merasakan perubahan misterius dan tidak jelas ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat bersemangat. Dua kekuatan ekstrim yang awalnya saling bertentangan dengan keras mulai mencair dengan damai pada saat ini, dan selama proses ini, kelompok sajak dao dalam jiwanya Yuan-Yuan tampaknya mendapat banyak manfaat. Meskipun kesadarannya sangat lemah sekarang, hampir jatuh koma, Shen Chen tidak ingin melewatkan kesempatan sekali dalam 1000 tahun ini, jadi dia dengan cepat tenang, dan mengembangkan persepsi pertempuran jangka pendek ini, serta semua seni bela diri, latihan, dan kekuatan supernatural yang dia kuasai inti dari makna mendalam Gen berubah menjadi serangkaian rune asli, terukir dalam kelompok simbol. Proses ini berlangsung lama, di luar, dan kemudian, Liu Hanyan. Semua orang meringkuk dalam pelukannya, malu, dan tidak berani membuka mata, dua benjolan montok dan putih di dadanya terus naik turun, dan ada air mata di sudut matanya, tetapi tidak ada kesedihan, atau ratapan sama sekali, itu benar-benar naluriah dan tidak dapat dipahami. Dia melampiaskan rasa frustrasinya, memiliki penampilan yang imut dan jinak, dan pesona yang tak terlukiskan. Waktu berlalu, kali ini Shen Chen hampir mati, apakah itu kekuatan matahari atau kekuatan matahari? Itu tidak dapat diselesaikan dengan tingkat kultivasinya saat ini untungnya. Setelah tembakan Gu Jing, ada masa putih lainnya cahaya, seperti asal mula kekacauan, menembus, melelehkan pagar yang awalnya keras dan membuatnya teratur. Shen Chen secara alami tahu apa yang dilakukan gadis Liu Hanyan di luar pada saat kritis, tetapi selama proses ini, kesadarannya sangat lemah, dan jiwanya telah dilemparkan oleh dua kekuatan ekstrim sebelumnya, dan kemudian dia mengantarkan peluang besar, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Kesempatan ini sangat penting bagi Shen Chen, dia sangat mengkhawatirkannya, hampir mengubah semua Dao dan Dharma yang dia kuasai menjadi rune, dan mengukirnya di sumber Dao Yun, seluruh prosesnya sangat hati-hati dan terkonsentrasi, sudah lupa bahwa waktu sedang berlalu. Saya tidak tahu berapa lama, senyum ditarik di sudut mulut Shen Chen, dan dia akhirnya selesai pada saat ini. Kekuatan matahari dalam darahnya telah mencair, dan cermin kuno berhenti melepaskan kekuatan matahari, dan kekuatan matahari dalam jiwanya.
Simbol asli kelompok itu telah terlihat garis besarnya, bukan lagi sekadar prototipe, dan jelas telah membuat lompatan kualitatif. Pada saat ini, selama pikirannya bergerak, Shen Chen akan merasakan bahwa setiap inci daging dan darah dan setiap pori di tubuhnya tampaknya diaktifkan. Dengan suara dao yang bergetar, kekuatan dao yang dapat dioperasikan, itu bukan lagi hukum yang sederhana, tetapi sudah mengandung jejak pesona, yang sama sekali berbeda. Dia sedang merenungkan makna mendalam dari seni magis Suzaku, dan tiba-tiba seolah-olah Suzaku primitif muncul di hatinya, membumbung menembus 9 langit, membakar seluruh dunia. Dengan perubahan kualitatif dari asal-usul Dao Yun, dia akhirnya menguasai seni ilahi primitif yang mendalam dan misterius ini, dan dia telah melihat sekilas arti sebenarnya dari itu, tidak lagi seperti sebelumnya, hanya ambang batas pemula. Meskipun teknik magis Suzaku yang dia kuasai sekarang kurang, kekuatan penghancur yang dapat meletus dalam satu pikiran jelas berbeda, seperti darah Suzaku kuno yang dihidupkan kembali di tubuhnya. Perlahan membuka matanya, tanpa persiapan apapun, tubuh keton seputih salju tiba-tiba menarik perhatian Shen Chen. Pada saat ini, tubuh bagian atas Liu Hanyan masih mengenakan ikat pinggang satin putih, tetapi setengah dari kemegahan kebanggaannya telah terekspos, dan area musim semi yang luas tanpa pamrih terpapar sinar Shen Chen. Hati Shen Chen juga tertegun tak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, dia akhirnya mengerti apa yang telah dilakukan gadis lemah itu sebelumnya, dan segera, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa lebih tergerak lagi. Pada saat ini, mata indah Liu Hanyan sedikit terpejam, sosoknya gemetar, wajahnya yang cantik dan lehernya yang merah jambu, yang seperti gemuk, semuanya memerah, terutama dua rona merah di pipinya yang hampir berdarah, tubuhnya meringkuk, seperti kucing kecil yang pemalu. Tiba-tiba, ia kembali ke penampilan sebelumnya yang lembut dan lemah. Gulu, sosok yang begitu cantik adalah keinginan yang tak tertahankan untuk pria normal manapun. Shen Chen menelan ludah secara naluriah, api jahat muncul di dalam hatinya. Saat berikutnya, keinginan yang tak terkendali menghantam hatinya. Shen Chen bukanlah seorang pria yang bisa duduk diam. Buntut dari perpaduan kekuatan matahari dan matahari, dalam darahnya, melahirkan jenis keinginan kuat tertentu, dorongan. Hampir secara naluriah, dia menundukkan kepalanya perlahan, dan bibirnya yang berapi-api tercetak di mulut yang halus dan menawan itu. Aduh hah! Saat ini, Liu Hanyan tidak tahu bahwa pria ini telah bangun, bibir merahnya yang lembut tiba-tiba ditutupi oleh dua kelopak panas, dan dia tiba-tiba membuka matanya yang besar dan halus, pikirannya menjadi kosong. Namun, pada saat ini, Shen Chen sudah terbakar oleh keinginan. Itu adalah kerinduan di hatinya, tetapi juga semacam kekuatan eksternal. Dia mengabaikan sedikit perjuangan naluriah Liu Hanyan. Tangan besarnya, yang selalu panas, tiba-tiba terulur keluar dan meraih seperti kelinci putih, tubuh montok itu mulai bergesekan dan bergesekan. Tidak. Merasakan gatal dan tekanan yang tiba-tiba dari bagian dadanya yang memalukan, tubuh halus Liu Hanyan bergetar. Meskipun dia berhati murni dan lembut, tidak mungkin untuk tidak mengetahui apa yang dilakukan pria ini padanya, Liu Hanyan ingin melawan. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa menghadapi serangan pria yang tak terkendali ini, dia sepertinya kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba, dan perlawanannya yang lemah tidak dapat menghentikan serangan pria ini sama sekali, dan dia menjadi semakin agresif. Mata Liu Hanyan membelalak, bulu matanya yang ramping bergetar, melihat wajah yang dekat, dia merasakan serangan panas di bibir dan payudaranya yang merah untuk waktu yang lama, wajahnya yang cantik semerah api. Kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadi milikku dalam hidup ini, dan sekarang aku serius. Setelah beberapa saat, Shen Chen melepaskan bibirnya, dengan seringai di sudut mulutnya, dan bersandar ke bibir gadis itu, telinga, dan berbisik penuh arti. Mendengar kata-kata itu, hati Liu Hanyan bergetar, dan ada perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia senang, tetapi juga sedikit bingung. Dulu, dia mungkin menangis karena gembira, tetapi sekarang, dia sudah memiliki lapisan identitas lain di dalamnya. Tanah suci Yaoqi, harus menumbuhkan perlawanan terakhir. Dan saat ini, Shen Chen mulai menjarah tubuhnya lagi, tangan besar itu sudah masuk dari bawah ikat perut putih, dan mulai berkeliaran di dalam. Ah! Seru Liu Hanyan. Baru saja, dia malu dan malu melalui lapisan sutra dan satin. Pada saat ini, kepenuhan dadanya dipegang oleh tangan besar itu tanpa syarat. Dia merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan kilat, seolah-olah langit ingin bagai runtuh. Dia ingin membebaskan diri, tetapi pikirannya memutar ulang apa yang baru saja dikatakan pria ini, dan dia kehilangan kekuatan untuk berjuang untuk sementara waktu. Selain itu, yang paling membuat Liu Hanyan merasa malu dan marah adalah karena mengikuti perilaku dominan pria ini, dia benar-benar merasa sedikit mati rasa, dan mau tidak mau gemetar. Ya akhirnya,
Ketika kekenyalan di ikat perut satin putih berubah bentuk lagi dan lagi di tangan besar yang berapi-api itu, bibir merah Liu Hanyan terbuka sedikit, dan dia tidak bisa menahan dengusan. Saat suara gemetar keluar, bahkan Liu Hanyan pun merasa malu dan ingin mencari celah di tanah untuk masuk. Di telinga Shen Chen, itu seperti semacam katalis yang membuat darahnya mendidih. Jejak rasionalitas terakhirnya berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Ketika dia menarik tangannya yang besar, sutra putih yang tidak cukup untuk menutupi sosok montok gadis itu terlepas seketika. Pada saat yang sama, setelah menghadapi beberapa perlawanan, lidah berapi-api Shen Chen berhasil membuka paksa gigi putih gadis itu, menembus ke dalamnya, terjerat dengan lidah lembut yang indah itu, dan dengan gila mengisap nektar dan embun giok di dalamnya. Wajah cantik Liu Hanyan memerah. Di dalam hatinya, semacam kesenangan yang berapi-api perlahan-lahan melenyapkan jejak nalar terakhir. Lapisan identitas itu, pengekangan pada dirinya, menjadi semakin ringan, atau dengan kata lain, sejak awal, dia tidak tahu bagaimana menolak pria yang mewujudkan mimpinya ini. Setelah serangkaian tindakan mendominasi, gerakan Shen Chen berangsur-angsur melunak. Pada saat ini, Liu Hanyan, tubuh keton di bagian atas tubuhnya, tidak memiliki penutup, kulitnya seperti cahaya pagi yang memantulkan salju, dan dua bola putih di tubuhnya dada Gao Feng, semuanya membuat mulut kering. Shen Chen tampak mengagumi batu giok putih, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya yang berapi-api. Merasakan obsesi di mata Shen Chen, di hati Liu Hanyan, ada rasa gembira yang kuat yang tidak bisa ditekan, dan itu muncul di hatinya. Dia selalu lembut dan lemah, pada saat ini, keras kepala dan bangga akan tulangnya sangat dihargai memuaskan. Saat berikutnya, tangan besar Shen Chen mulai bergerak ke bawah kulitnya yang halus. Mata indah Liu Hanyan kabur. Setelah menggigit bibir merahnya untuk beberapa napas, dia akhirnya menutup matanya perlahan, bulu matanya yang ramping berdesir. Gemetar, seperti hangat domba kecil di belas kasihan pembantaian. Tindakan semacam ini secara alami membuat api jahat di hati Shen Chen lebih kuat. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia melepaskan lapisan pertahanan terakhir dari gadis itu, memperlihatkan tubuh keton gadis itu yang sempurna ke tatapan serakahnya, dan dia tidak melakukannya. Jangan lepaskan lebih dari 1 inci, penghargaan yang tidak bermoral. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan mulai berjalan di atas tubuh batu giok yang sempurna ini. Langkah lancang seperti itu membuat Liu Hanyan merasa seperti disambar petir, gigi peraknya hampir hancur di mulut kecilnya, dan dia tidak berani membuka matanya sama sekali. Kulitnya panas dan memerah karena garis-garis kesemutan yang terus-menerus. Aku tidak tahu berapa lama, tapi tangan besar yang lancang itu telah dilepas, dan tiba-tiba hilangnya sentuhan itu membuat gadis itu merasa sedikit kecewa. Namun, setelah jeda singkat, rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari antara kakinya yang bulat dan ramping. Liu Hanyan seperti angsa putih yang ditembakkan oleh anak panah, matanya yang besar dan halus tiba-tiba terbuka, air mata meluap dari rasa sakit, tangan kecil yang lembut yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Tidak tahu dari mana asalnya dengan begitu banyak kekuatan, dia tidak bisa membantu tetapi meraih peti di depannya. Merasakan sedikit rasa sakit yang datang dari dadanya, Shen Chen tampaknya dirangsang oleh semacam kebingungan, dan gerakannya menjadi semakin intens. Untuk sesaat, seluruh ruangan batu alam yang besar penuh dengan pegas, dan terdengar suara seperti menangis. Saya tidak tahu berapa lama, Liu Hanyan bangun dari kelesuannya, dan menyadari bahwa dia berbaring terbuka di dada terbuka kesenangan pengakuan yang memanjakan seperti peri suci, memberontak dan melakukan hal-hal buruk. Sebuah tangan besar membelai punggungnya yang merah jambu. Shen Chen sudah bangun. Melihat gadis lemah yang telah lama diintimidasi olehnya, dia tanpa sadar dipenuhi dengan kenyamanan jahat, dan berbisik main-main, apakah masih sakit? Kamu, Liu Hanyan sangat malu dan marah sehingga dia tidak punya tempat untuk curhat, dan akhirnya, dengan kejam, menggigit bahunya. Hehe, Shen Chen tersenyum ringan, duduk tegak, mengulurkan tangannya untuk membelai wajah menawan itu. Dia tidak peduli dengan sedikit rasa sakit di bahunya, matanya penuh kelembutan. Setelah rasa malu dan kemarahan Liu Hanyan berlalu, dia bersandar pada kepala kecilnya yang lucu dengan patuh, dengan sedikit kepuasan di sudut mulutnya. Dia adalah seorang gadis yang terbiasa tunduk, lembut dan tanpa tulang, bahkan jika dia diintimidasi, dia hanya akan dengan malu-malu memikirkan kebaikan pria yang menindasnya. Shen Chen, kamu harus membantuku menjelaskan kepada tuanku di masa depan. Setelah beberapa saat, gadis lemah lembut itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Shen Chen, dengan harapan di matanya yang besar dan halus. Jelaskan. Shen Chen sedikit penasaran. Yah, tuanku telah memintaku untuk memilih beberapa veteran tanah suci sebagai generasi orang suci Yaoci ini. Sekarang aku dan kamu, orang tuanya,
pasti sangat kecewa. Wajah cantik Liu Hanyan panas, dan pada saat yang sama, ada sedikit kepanikan. Hati Shen Chen terkejut, dia sudah menduga bahwa gadis ini sudah berada di tanah suci manusia itu, dan memiliki status yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah orang suci dari generasi Yaoqi ini. Begitu dia memikirkan hal ini, Shen Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah ketika gadis itu berjuang sebelumnya. Dia mengira gadis itu pemalu, tetapi sekarang tampaknya Liu Hanyan menutup matanya sedikit sebelumnya, dan itu bisa dibayangkan bahwa dia membuat kesalahan. Pilihan yang luar biasa. Orang suci Yaoqi di segala usia mewakili kesucian tertinggi dan hampir tidak dapat dihujat oleh siapapun. Namun, gadis yang dulu lembut dan lemah ini rela melakukan segalanya demi dirinya sendiri. Dengan niat piano seperti ini, Shen Chen tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Katakan apa? Hehe, tidak apa-apa, dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa menghadapi apapun sendirian. Shen Chen membelai pipinya yang cantik. Wajahnya, membuka mulutnya dengan sangat serius. Ya, Liu Hanyan tersenyum manis, terlihat sangat puas, seperti wanita kecil yang mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah berpakaian, keduanya tidak tinggal lebih lama lagi, mereka melompat ke air dalam Taiyin, dan terus meraba-raba terowongan bawah tanah. Sekarang luka-luka Shen Chen telah pulih, basis kultivasinya telah menembus ke puncak alam penempaan tulang dalam satu gerakan, dan telah mencapai ambang mencuci sumsum dan memurnikan tulang. Namun, dibandingkan dengan peningkatan dalam kultivasi, yang paling membuat Shen Chen bahagia adalah transformasi sumber sajak dao di dalam jiwanya. Kejatuhan setelah perpaduan dua kekuatan ekstrim menyebabkan perubahan kualitatif pada sumber sajak dao. Selain itu, setelah berhubungan seks dengan Liu Hanyan, asal sajak dao yang telah menyelesaikan transformasinya menjadi semakin jelas, seolah-olah menciptakan dunia yang sama sekali baru. Gambarnya juga terukir di grup aslinya, membuat taoismenya semakin melimpah, seperti menciptakan alam semesta. Shen Chen memiliki firasat bahwa saat melampiaskan api jahat, dia juga mendapat manfaat besar dari gadis yang patuh dengan mata alami ini. Sekarang telah selesai, tanpa cacat sedikit pun, dan pada saat yang sama, telah melahirkan yang mendalam arti dari dunia yang kacau. Dalam proses evolusi di masa depan, jalan akan semakin lebar. Apalagi, setelah dibuli olehnya, gadis ini juga banyak diuntungkan. Shen Chen, aku berjalan di terowongan yang gelap, wajah cantik Liu Hanyan memerah sepanjang waktu, ragu untuk berbicara, seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Ada apa? Apakah ada yang tidak bisa kamu dan aku katakan sekarang? Chen Chen memegang pergelangan tangan cerah gadis itu, dan tersenyum lembut. Perut bagian bawahku sepertinya hangat sepanjang waktu. Aku tidak tahu apa yang salah, kata Liu Hanyan dengan malu-malu, menundukkan kepalanya karena malu. Itu pasti karena garis keturunanku yang ekstrim. Mungkin ada beberapa benih, asal-usul, dan hal lain yang telah berevolusi di tubuhmu, dan mungkin bisa mengubah fisikmu, canda Shen Chen. Kamu sangat jahat. Liu Hanyan tersipu. Setelah itu, gadis yang lembut dan cerdas ini ragu-ragu untuk beberapa napas, menatap Shen Chen, dan berkata dengan malu-malu, kamu dan Waning dia. Belum. Kamu yang pertama. Shen Chen secara alami tahu apa yang ingin dikatakan gadis itu, dan berkata dengan senyum tipis. Oh, Liu Hanyan mengerang pelan, malu sekaligus bahagia. Pria sangat peduli tentang hal ini, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa gadis. Gadis ini biasanya terlihat lemah dan lemah, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia keras kepala dan paranoid, mendengar jawaban pria saat ini seperti meminum madu. Tapi kemudian, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, menatap Shen Chen, dan berkata, apakah Waning akan marah? Sejak awal, Liu Hanyan tidak pernah berpikir untuk memisahkan Shen Chen dan Tante Waning. Sebelum bertemu Shen Chen, dua orang terpenting dalam hidupnya adalah ayahnya dan saudara perempuan yang baik itu. Pada titik ini, dia juga khawatir akan merusak hubungan antara Shen Chen dan Waning. Mungkin, tapi aku tidak akan menyerah padamu. Shen Chen memeluknya dengan lembut, dan berkata dengan serius, aku juga tidak akan menyerah padanya, kecuali gadis kecil itu tidak menyukaiku lagi. Hehe, jelas tidak. Dalam hati Waning, kakak laki-lakinya Shen Chen adalah orang yang selalu dia kenali. Liu Hanyan memikirkannya sejenak, dan dia juga tersenyum bahagia. Dia tahu kasih sayang Waning untuk pria ini, jenis itu kasih sayang tidak hanya tidak akan membuatnya tidak nyaman, tetapi juga akan membuatnya merasa lebih nyaman. Dia adalah gadis yang sangat penurut, selama Waning tidak keberatan, dia tidak akan memiliki keluhan sedikit pun, selama dia bisa bersama pria yang merebut hatinya, dia akan dengan mudah terpuaskan. Begitukah Chen Chen menyentuh hidungnya, dan tiba-tiba merindukan gadis kecil itu. Dalam kegelapan yang panjang dan dalam, kedua Shen Chen dengan cepat berenang di air Taiyin.
Sekarang cedera Shen Chen telah pulih, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia menjalankan hukum Dao Yun, memanifestasikan hantu Kunpeng, membungkus dirinya dan Liu Hanyan di dalamnya, dan dapat dengan cepat menjarah bahkan di sungai bawah tanah. Terowongan ini sangat panjang, setidaknya sepanjang 100 mil, jika Anda berenang dengan kecepatan normal, Anda mungkin tidak akan bisa berenang selama beberapa bulan. Menurut spekulasi Shen Chen, mereka telah menyelinap ke Pulau Sueling, tetapi mereka tidak tahu kapan mereka akan melihat matahari lagi. Pulau Dewa ini lebih besar dari yang diharapkan, tidak lebih kecil dari wilayah Pangeran di Kyushu. Tentu saja, orang-orang yang telah mendarat di pulau hari ini semuanya jenius dari semua ras, dan ada penduduk asli yang kuat seperti ular dan monkey. Peluang besar mungkin telah ditangkap oleh beberapa makhluk yang kuat. Meskipun Shen Chen sedikit tidak sabar, dia tidak terlalu cemas. Selama perjalanan ke reruntuhan kuno ini, dia telah mendapatkan barang yang paling berharga. Sekarang dia ditemani oleh seorang wanita cantik, dia tidak akan merasa bosan. Sekitar setengah hari kemudian, di sudut lorong yang dalam, beberapa garpu tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Shen Chen mencoba melepaskan pikiran spiritualnya untuk menyelidiki secara terpisah, tetapi semuanya sia-sia. 5 jalan bercabang ini tampaknya sangat dalam, dan dia tidak tahu kemana arahnya. Aku datang. Liu Hanyan melangkah maju, dan 2 cahaya surgawi keluar dari matanya yang halus. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang indah, dan dia tersenyum lembut. Setiap lorong mengarah ke sudut yang berbeda dari Pulau Sueling. Jika kita pergi ke daerah di mana obat suci berada secepat mungkin, ini adalah cara tercepat. Liu Hanyan menunjuk ke lorong lebar kedua di sebelah kanan. Shen Chen terheran-heran, apakah ini kekuatan Lingtong? Sangat menakutkan, ada begitu banyak cara untuk mencapai langit. Tepat ketika dia memikirkannya, Liu Hanyan berpikir sejenak, lalu menunjuk ke lorong sempit di sudut kiri, dan berkata dengan lembut, namun, ketika kita kembali setelah berjuang untuk obat suci, saya pikir kita bisa pergi ke sana. Sekali, 5 lorong di antara terowongan, hanya yang ini yang tidak memiliki jalan keluar, dan di ujung lorong yang panjang, sepertinya ada lubang di langit, ada lapisan fluktuasi magis yang bahkan saya tidak bisa melihatnya, mungkin ada beberapa dewa yang tersembunyi. Sungguh Shen Chen terkejut, dan kemudian menatap mata Liu Hanyan lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit panas. Dia menopang bahu gadis itu, bersemangat seolah-olah dia telah mengambil senjata ajaib. Sayang, kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak menyerah? Kembalilah ke tanah suci Yaoci untuk menjadi peri, ikuti aku untuk menjelajahi dunia, gali semua harta karun yang tersembunyi di alam spiritual. Liu Hanyan tersipu, hatinya penuh dengan rasa manis, dan dia cukup tersentuh oleh ide Shen Chen. Dia tidak menginginkan harta apapun, tetapi untuk dapat mengikuti pria ini dan membantunya, baginya, itu adalah masalah besar. Rasa manis dan kepuasan yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya, Liu Hanyan menggelengkan kepalanya, takut Shen Chen tidak bahagia, dan dengan malu-malu menjelaskan sekarang tidak cukup, guru telah sangat baik kepada saya dan berusaha keras untuk itu. Saya telah mengecewakannya, sekarang, saya tidak bisa pergi tanpa sepatah kata pun. Hehe, Shen Chen tersenyum penuh perhatian, dan merenung tidak apa-apa, bukankah monster tua itu selalu mengatakan bahwa dunia akan kacau, mungkin zaman keemasan akan segera dimulai, dan pada saat itu, semua keturunan luar biasa dari kekuatan yang kuat akan ada kompetisi di alam roh, dan kita harus segera bertemu lagi. Liu Hanyan mengangguk puas, dan menatap mata Shen Chen. Dalam prosesnya, kemegahan semakin mengalir, dan ada rasa ketergantungan yang kuat. Setelah keduanya pergi, tempat itu benar-benar sunyi, seperti area gelap yang terlupakan. Boom, tiba-tiba, seluruh Pulau Sueling bergetar, dan terdengar suara dahsyat dari dao besar. Di dunia luar, semua makhluk hidup mendidih. Selama beberapa hari terakhir, sebidang tanah suci itu telah ditutupi oleh rune yang padat, dan sekarang ada gerakan tiba-tiba. Banyak makhluk yang telah menerima bimbingan dari para tetua mengetahui bahwa bidak itu tanah suci akhirnya bisa masuk. Pada saat yang sama, dalam kegelapan tak berujung dari lorong sempit di bawah tanah di Pulau Tuhan, seberkas cahaya ilahi memancar, menerangi hamparan air matahari yang luas. Ini adalah taman yang luas, dengan bukit-bukit rendah, kabut yang tertinggal, energi spiritual yang mengalir, dan udaranya penuh dengan aroma obat. Melihat sekeliling, lingkungannya kabur, taman dewa ini terlalu besar, terletak di ngarai besar di Pulau Sueling, benar-benar alami, seperti tulisan tangan yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Ini awalnya adalah area terlarang, dengan rune yang diukir oleh para dewa beredar, bahkan keberadaan seperti ular yang berubah dan monkey roh tidak dapat masuk dengan paksa. Namun, tampaknya seseorang memanipulasi semua ini, dan sekarang rune di sekitarnya telah surut, dan dalam kabut putih tebal, sudah ada banyak sosok yang bolak-balik,
tanpa kecuali, semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Makhluk alam itu pun datang, tidak lama setelah area terlarang Taman Dewa dibuka, mereka berada di garis depan. Setiap sosok sedang berjuang, medan yang tak terlihat dan kuat, seperti tembok yang tak terlihat, terus-menerus menghalangi semua makhluk hidup untuk bergerak maju, dan semakin dalam, semakin tirani kekuatan medan, semakin tirani itu. Pada akhirnya, hanya beberapa makhluk dengan garis keturunan yang sangat kuat dan bakat tinggi yang dapat terus bergerak maju. Sebagian besar makhluk hanya bisa bertahan di pinggiran. Mereka akhirnya melihat bukit terdekat, memanjat, dan ingin mengambil obat mujarab. Sebagian besar eliksir di sini cukup menimbulkan gelombang besar jika dibawa ke dunia luar, bahkan yang terluar memiliki kualitas peringkat ke-5 atau ke-6, ada eliksir. Namun, ramuan yang tumbuh di setiap bukit tidak begitu mudah untuk dipetik, bahkan jika Anda memanjat secara kebetulan dengan kekuatan medan yang kuat, Anda ingin mengambil ramuan di antara celah-celah batu, tebing, dan gundukan di atas bukit. Obat itu juga harus mengalahkan Roh Kudus yang menjaga Taman Tuhan di sana. Dalam sekejap, perang pecah di mana-mana, dan para jenius serta monster dari semua ras terus menumpahkan darah, dan mereka bahkan dipenggal oleh roh suci yang kuat itu. Ini bukanlah ujian, tetapi perjuangan hidup dan mati. Mengaum. Tidak jauh dari sana, di ruang terbuka berbukit rendah, untuk ginseng giok darah kelas 7, seorang pria berpola lin bertarung melawan sosok putih, tetapi akhirnya dikalahkan, dan dihancurkan oleh sosok emas, mengirimkan gelombang keengganan setelah menderu, darah tumpah di tempat. Membunuh. Di dalam lubang yang dalam di sisi lain, singa emas bermandikan darah dan bertarung melawan Roh Kudus, terus-menerus mengeluarkan darah banyak tempat di tubuh emas dan kuat itu retak akibat benturan. Semangat pertempuran ungu ini menakutkan, hampir jatuh, tetapi panen terakhir juga didambakan oleh banyak makhluk di sekitarnya. Ia mendapatkan rumput gentian kura-kura ular, ini adalah ramuan kelas 8 yang sangat langka, bahkan di wilayah spiritual, sulit untuk menemukan mereka. Setelah itu, singa emas mundur, dan dia menerimanya segera setelah itu bagus. Ia perlu menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat yang sama, ia harus waspada terhadap seseorang yang mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Pada saat ini, raksasa roh hitam dan gadis rubah juga mundur, dan mereka semua mendapatkan sesuatu, dan mereka sangat gembira. Hehe, panennya bagus. Tiba-tiba, tawa datang dari jauh, dan Chen Chen kebetulan lewat di sini bersama Liu Hanyan. Ketika dia melihat raksasa roh hitam dan yang lainnya, dia secara alami ingin datang untuk menyapa. Kamu tidak mati. Raksasa roh hitam, singa liar, dan gadis rubah semuanya sepertinya telah melihat hantu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Orang ini jatuh ke air Taiyin, dan dia masih terluka parah saat itu, semua orang mengira dia pasti akan mati, tetapi saat ini dia muncul kembali hidup-hidup. Kenapa? Kamu benar-benar ingin aku mati? Kata Shen Chen dengan senyum main-main. Tidak, beberapa jenius yang kuat dari ras yang berbeda mengecilkan leher mereka dan dengan cepat membela diri, mereka termasuk yang teratas di antara para jenius dari semua ras yang berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno, berani menyinggung. Pemuda ini selamat dari malapetaka bahkan jika dia jatuh ke air Taiyin bisa dibayangkan seberapa jauh pelaku kejahatan telah pergi, itu pasti di luar jangkauan mereka. Hehe, Shen Chen tersenyum, tentu saja tidak mungkin peduli tentang hal-hal ini dengan mereka, tetapi segera, dia juga sedikit terkejut, melihat kejeniusan dari ras yang berbeda, dan berkata mengapa kamu berhenti, begitu mudah untuk puas. Di tangan orang-orang ini, memang benar mereka telah mendapatkan ramuan yang bagus, tetapi dengan kemampuan mereka, mereka harus lebih dari itu, setidaknya mereka akan mendapatkan lebih banyak. Ini wajah raksasa roh hitam itu sedikit jelek. Ada apa? Shen Chen terkejut. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan bertemu orang-orang itu. Kami tidak ingin membuang apa yang akhirnya kami dapatkan dan hanya membuat gaun pengantin orang lain. Silverhorn Black Bear berkata dengan sangat tidak senang. Wei Hao, para perampok itu, predator. Shen Chen sedikit terkejut, dan segera melihat sekeliling, dan memang melihat sosok berkeliaran di beberapa area Taman Dewa di kejauhan. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk asing, tetapi ada juga beberapa sosok. Area tempat orang-orang itu berada tidak terlalu dekat dengan kedalaman, dan banyak ras asing yang jenius dapat mencapainya, tetapi tampaknya mereka harus duduk di tangan mereka dan mengambil ramuan yang diperoleh oleh makhluk yang lewat. Perilaku seperti ini sangat normal di Pulau Sueling saat ini, dapat dikatakan terjadi di mana-mana, jika beberapa makhluk dengan kemampuan yang tidak memadai mendapatkan beberapa peluang yang didambakan, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kamu dirampok. Shen Chen melirik sekelompok jenius alien yang pernah berurusan sebelumnya, dan bertanya dengan ragu. Itu adalah sekelompok orang dengan wajah muram di ras manusiamu.
Akhirnya aku mendapatkan tanaman merambat ungu, tapi mereka merebutnya. Seekor kera iblis berdiri di belakang makhluk-makhluk ini. Dengan luka serius. Seseorang dari Nether Palace. Ekspresi Shen Chen menjadi serius. Sepertinya mereka, kata Vixen dengan suara rendah, terlihat sedikit berharap, dan hanya mendapatkan panen saat ini. Sejujurnya, mereka sangat tidak mau. Dengan kualifikasi mereka, jika orang-orang yang mendominasi itu tidak menghentikan mereka, mereka akan berharap untuk melangkah lebih jauh. Ayo pergi, demi membantuku menarik kereta luncur, aku akan membantumu menemukan tempat. Segera, Shen Chen tersenyum dingin, membuat sekelompok makhluk sangat gembira. Shen Chen memutuskan untuk menonjol, dan raksasa roh hitam dan jenius alien lainnya sangat gembira. Mereka semua tahu kekuatan ras manusia yang terkenal ini, dan mereka bahkan dapat bersaing dengan bakat bawaan. Kali ini, setelah jatuh ke dalam air matahari, Unrun Returning mengejutkan. Sekelompok jenius alien sekali lagi memasuki area terlarang Taman Dewa, kali ini ditemani oleh Chen Chen, mereka sudah memiliki banyak keberanian. Apa yang ingin kamu lakukan? Di kejauhan, ada seorang lelaki berbaju hijau dengan wajah pucat, dia baru saja turun dari gunung berbukit, akhirnya mengalahkan roh suci, dan memperoleh rumput anggrek ungu, tetapi saat ini dia sedang diawasi. 5 atau 6 sosok dengan wajah muram mengelilinginya, semuanya mencibir. Jika kamu masuk akal, patuh saja serahkan rumput anggrek ungu. Seorang gadis berbaju hitam melangkah maju, ungunya sangat bagus, tetapi dia memiliki aura dingin yang meresap. Mustahil. Pria di Xingyi secara alami mengetahui latar belakang orang-orang ini, wajahnya langsung muram, dia mengertakkan gigi, dan menolak untuk menyerah. Lakukan. Para jenius dari Istana Nether tidak terlalu ragu, melihat orang ini menolak untuk bekerja sama, mereka langsung menyerang dengan dominan. Pria di Xingyi, yang dikejutkan oleh gadis berbaju hitam, memuntahkan darah dan terus mundur. Kesenjangannya terlalu besar. Gadis berpakaian hitam itu jelas sangat berbakat, dan basis kultivasinya bahkan lebih kuat. Hanya beberapa putaran membuat pria di Xingyi benar-benar tidak berdaya. Song Yi. Segera, saudara-saudari dari Luo Yunzong juga bergegas, melihat murid-murid dari sekte yang sama dikepung, mereka langsung memerah dan bergegas menyelamatkan mereka. Namun, melihat mereka menjarah, para jenius lain dari Istana Nether juga bergerak. Meskipun jumlahnya tidak menguntungkan, masing-masing dari mereka sangat kuat dan bisa disebut pelaku kejahatan dari generasi yang sama. Murid generasi dikalahkan. Aku sudah lama mendengar bahwa anggota Sekte Loyun yang berpartisipasi dalam perjalanan ke reruntuhan kuno ini semuanya adalah orang-orang biasa-biasa saja. Sekarang, tampaknya orang-orang biasa-biasa saja hanya menyanjungmu. Menurut pendapatku, kamu semua adalah seorang tumpukan sampah. Gadis berbaju hitam itu berwajah dingin, dan matanya penuh penghinaan, bahkan dia juga punya modal kebanggaan ini. Para jenius Istana Nether yang berdiri di sini saat ini tidak dianggap sebagai kelompok yang paling menonjol, dan saudari senior Minghan telah pergi jauh ke dalam Taman Ilahi dan tidak ada di sini. Meski begitu, murid-murid dari Sekte Super Umat Manusia ini masih rentan, salah satu dari mereka berlima sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di sisi lain. Ini adalah celah besar dalam kekuatan. Luo Yunzong tahun ini, tim yang berpartisipasi dalam tur reruntuhan kuno memiliki talenta yang layu. Banyak dari mereka adalah saudara dan saudari senior yang gagal mendapatkan keinginan mereka di sesi sebelumnya. Kali ini mereka beruntung cukup untuk mendapatkan kesempatan. Sebaliknya, di Istana Nether, sesi ini telah mengalami kompetisi paling kejam. Kecuali kakak senior Minghan yang menyendiri, setiap orang adalah satu dari sejuta generasi penjahat. Setelah banyak kompetisi, mereka memenangkan kursi. Sebenarnya, barisan murid yang dikirim oleh Istana Nether kali ini sedikit lebih kuat dari Luo Yunzong sebelumnya. Junior Sister Yudan, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka? Karena mereka menolak menyerah, bunuh saja mereka semua. Seorang senior dari Istana Nether melangkah maju dan tersenyum acuh tak acuh. Kali ini, mereka bertujuan untuk membantu kakak senior Minghan untuk memperjuangkan obat suci. Di antara biksu manusia, kecuali anak laki-laki bermata emas dari Istana Hao Guang, tidak ada banyak lainnya akan menganggapnya serius. Bunuh. Bocah berpakaian hitam bernama Yu dan mengangguk dengan dingin, seolah mengeksekusi beberapa ternak, tanpa ampun. Nyatanya, banyak darah yang tertumpah di area terlarang Taman Dewa ini. Makhluk yang lewat di sini, kecuali beberapa makhluk yang kuat, apakah itu ras manusia atau ras alien, dapat menjadi mangsanya, terutama mereka yang baru saja menangkap sesuatu di perbukitan dan perbukitan terdekat. Untuk sesaat, banyak makhluk menghindar, tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah.
Haha, kamu bisa pergi ke Jalan Huangquan untuk menemani adikmu. Beberapa jenius Istana Neter mencibir dengan dingin dan mengelilingi mereka. Saat berikutnya, mereka menembak pada saat yang sama, tanpa belas kasihan sama sekali, dan langsung membunuh si pembunuh. Ini adalah reruntuhan kuno, kecuali makhluk pribumi, sisanya semua perkelahian antara junior dari ribuan ras, tidak ada memesan sama sekali, hanya hard power yang menjadi raja. Bertarung. Kakak laki-laki Luo Yunzong mengertakkan gigi dan berteriak. Meskipun hanya beberapa hari, ada puluhan murid sekte yang pergi ke Pulau Sueling, dan sekarang hanya tersisa 7 atau 8 orang. Banyak orang telah jatuh di depan mata mereka, dan beberapa terpisah. Tidak ada yang bisa disalahkan atas akhir yang tragis ini, tetapi saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak sebaik orang lain. Setiap kali saya pergi ke reruntuhan kuno, banyak murid sekte akan dimakamkan di sini, tetapi kali ini, kerugian mereka lebih berat. Ah, kenyataannya memang kejam, begitu mereka bertarung. Pria di Xingyi ditusuk bahunya dengan cambuk beracun, dia berteriak kesakitan, dan wajahnya langsung berubah menjadi abu-abu. Saudara muda Song Yi, saudara-saudara senior lainnya dari Luo Yunzong, dengan mata merah, ingin bergegas membantu, tetapi mereka dihentikan dengan kejam oleh para jenius dari Istana Neter. Mendengus. Gadis muda Yudan mendengus dingin dengan jijik, dan melemparkan cambuk beracun di tangannya. Cambuk itu ditutupi duri dan memancarkan cahaya redup. Itu jelas beracun, dan itu berubah menjadi pedang tajam pada saat ini. Menunjuk langsung di tenggorokan pria di Xingyi, dia ingin melancarkan serangan pengetahuan. Tiba-tiba, sesosok merah menyala bergegas dengan cepat, dan domain kuat di sekitarnya tampaknya tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Sosok burung dewa kuno melebarkan sayapnya di udara, memancarkan suhu yang menakutkan. Cambuk beracun yang ditusuk tiba-tiba dibakar menjadi abu oleh api sebelum menyentuh murid di Xingyi. Wei Hao. Gadis muda Yudan menjadi pucat karena terkejut, gerakan pria tadi terlalu cepat, seolah-olah dia telah mencapai batas kecepatan, dia hampir lewat di depannya dan menyelamatkannya. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, dia terus mengamati sekelilingnya, tiba-tiba, gelombang udara panas datang dari belakang. Ini aku. Riak muncul di kehampaan, dan dalam cahaya dan bayangan merah menyala, Shen Chen melangkah keluar dengan simbol api, seperti dewa. Tidak, tidak mungkin. Bukankah kamu telah dipotong ke dalam air Taiyin oleh kakak senior Ming Han dan yang lainnya? Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Yudan seperti melihat hantu, wajahnya yang halus dan suram penuh dengan ketidakpercayaan. Yah, kenapa kamu tidak membantuku untuk bertanya pada Hades? Kenapa dia tidak berani menerimaku? Shen Chen tersenyum muram, memperlihatkan 2 baris gigi putih, lalu mengangkat pergelangan tangannya, dan mengusap jarinya dari udara tipis. Tidak, gadis cantik itu berteriak, pupil matanya penuh teror, dia ingin melarikan diri, tetapi semuanya sia-sia, cahaya merah menyala melintas di udara, seperti retakan yang tiba-tiba muncul di tanah menuju ke pusat bumi, menghanguskan dan tajam. Kepala muda yang cantik terbang tinggi di saat berikutnya, darah berceceran 5 langkah. Saudari muda Yudan, 4 jenius Istana Neter yang tersisa berteriak keras, adik perempuan junior yang cantik itu adalah objek kekaguman dari banyak dari mereka, dan bahkan lebih dicari di sekte, tetapi sekarang. Di depan mereka, dipenggal. Sayang sekali tatapan acuh tak acuh Shen Chen tiba-tiba berbalik ke arah beberapa orang, karena itu masalahnya, jangan biarkan adik perempuanmu sendirian di Jalan Huangquan, turun dan temani dia. Kamu apa yang akan kamu lakukan? 4 jenius Istana Neter berteriak ngeri, saat ini, mereka baru saja pulih dari penyesalan tadi. Saat berikutnya, mereka berempat tidak bisa melawan sama sekali, dan melarikan diri dari 4 arah, ingin menyelamatkan tentara. Apakah itu berguna? Shen Chen tersenyum bercanda, dan di pupil matanya, titik-titik cahaya dingin menyala, dan 15 pedang giok yang melantunkan naga berubah menjadi serangkaian bintang dingin, dan menembak ke arah 4 sosok yang melarikan diri. Puf puf puf. Di area terlarang Taman Dewa dengan medan yang kuat ini, mereka berempat tidak punya waktu untuk lari jauh di masa depan, dan dalam sekejap, mereka langsung tertusuk ke sarang lebah dan jatuh ke genangan darah. Di sekeliling, tidak hanya kakak dan adik senior Luo Yunzong, tetapi juga para jenius alien seperti raksasa roh hitam yang mengetahui teror pemuda ini, tersentak. Di tangan orang ini, 5 murid Istana Neter yang sangat berbakat tidak memiliki kekuatan untuk melawan, proses barusan adalah pembantaian sepihak. Kejutan semacam ini sangat kuat di hati saudara-saudara senior Luo Yunzong. Mereka tidak bisa menahan ludah. Sebelumnya, mereka mempersulit adik laki-laki junior ini, tetapi sekarang memikirkannya, semua orang saling memandang dalam kecemasan kosong itu seperti melihat hantu. Terutama kakak laki-laki yang menanyai Chen Chen,
dan kakak perempuan cantik yang menegur Chen Chen, wajahnya pucat saat ini, dengan kepahitan yang tak terkatakan, dan pada saat yang sama, dia sangat berterima kasih. Jika junior kecil ini memiliki temperamen yang keras, mungkin mereka sudah dipenggal seperti orang-orang yang penuh kebencian di Istana Nether. Reaksi lembut junior kecil ini sebelumnya bukan karena dia takut pada mereka. Hanya terlalu malas untuk peduli pada mereka. Terlalu kejam di antara sekelompok jenius alien, gadis rubah itu ketakutan. Pada awalnya, dia melihat bahwa anak laki-laki ras manusia itu kuat, dan dia berpikir untuk merayunya dengan pesona, tetapi sekarang dia berpikir tentang hal itu, gadis rubah tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Memanggil, Shen Chen tidak memperhatikan mereka, dengan lambaian jubah lengannya, kekuatan panas mengalir ke tubuh kakak laki-laki di Xing Yi itu, menghilangkan semua racun. Setelah itu, dia membantu kakak senior menghentikan pendarahan, mengeluarkan beberapa pil, dan menyerahkannya kepadanya untuk menyembuhkan lukanya. Adik kecil, terima kasih atas kebaikanmu. Setelah mendapatkan kembali sebagian dari kulitnya, kakak laki-laki di kulit Xing Yi itu memerah, dan dia tidak bisa lebih bersemangat. Sebelumnya, dia hampir mati di tangan gadis kejam itu, tetapi penampilan junior kecil ini tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga memenggal kepala gadis itu dengan kejam. Adegan barusan terlalu mengejutkan, siapa bisa dibayangkan di antara para murid yang bahkan para tetua sekte menggelengkan kepala dan menghela nafas, sebenarnya ada monster cantik yang tersembunyi. Ayo cepat masuk. Area tempat obat suci berada, segel para dewa juga telah memudar satu demi satu. Liu Hanyan berjalan dan dengan malu-malu melirik kekacauan di tanah, jelas tidak terbiasa dengan bau darah. Di depan begitu banyak orang, Shen Chen tidak berpikir terlalu banyak, dan menarik gadis lembut dan tanpa tulang itu ke sisinya, memancarkan cahaya redup untuk mengusir bau darah. Wajah cantik Liu Hanyan memerah, dan ada kegembiraan yang manis di hatinya, senang rasanya dirawat oleh pria ini. Ayo pergi bersama. Setelah itu, Shen Chen mengirimkan undangan kepada saudara-saudari senior itu. Beberapa kakak laki-laki dan perempuan senior Luo Yunzong mengangguk dengan ekspresi tidak wajar, pipi mereka semua panas. Melangkah ke Taman Ilahi, Shen Chen tidak menunda, dan segera mulai mencari dua obat utama lainnya yang diperlukan untuk memperbaiki Bailing Yulu, Bing Xin Chao dan Sueluhua. Keduanya adalah ramuan tingkat 7, yang sulit ditemukan di luar, tetapi di Taman Dewa ini, tampaknya tidak sulit menemukannya. Di sebuah bukit yang mengepul dengan energi spiritual dan diselimuti kabut putih, Shen Chen menemukan rumput spiritual yang diukir seperti es, memancarkan semburan udara dingin. Rumput hati es. Shen Chen senang, ini persis Bing Xin Chao yang dia butuhkan. Tiba-tiba dia melangkah ke area tengah area terlarang Taman Dewa, dan dengan mudah menemukan salah satu tujuan dari perjalanan ini. Tanpa ragu-ragu, Shen Chen menggerakkan tubuhnya dan bergegas untuk mengambil ramuan tingkat 7, bidang di sini sudah sangat kuat, tetapi masih tidak banyak berpengaruh padanya. Memanggil, seperti yang diharapkan, begitu Shen Chen mendekat, di depan rumput roh, lapisan riak tiba-tiba muncul di kehampaan, dan tubuh roh yang bersinar perlahan muncul dari kehampaan garis besar kasar, tidak ada yang tahu jenis makhluk apa dia. Apakah ini Roh Kudus? Mata Shen Chen terkejut. Dari tubuh spiritual ini, dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi kehidupan. Sebaliknya, itu adalah nafas Tao dan Lao. Sepertinya itu bukan hal yang nyata, tetapi bentuk rune dan ketertiban yang kental rantai. Meski begitu, aura Roh Kudus ini tidak lebih lemah dari seorang beku di tahap awal alam kondensasi, dan tampaknya Roh Kudus tidak dibatasi oleh medan yang kuat di area terlarang Taman Suci ini. Ketika menghadapi penyusup, itu tidak diragukan lagi memanfaatkannya. Roh suci ini tidak memiliki kecerdasan apapun, itu lebih seperti alat pertempuran sederhana. Shen Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung membuat gerakan yang kuat. Di telapak tangannya, lautan luas bergolak, dan pasang surut lebih tinggi dari dampak gelombang menghadapi roh suci dengan kekuatan tahap awal alam kondensasi. Shen Chen harus melakukan sedikit usaha. Dia mengembangkan arti mendalam dari segel Raja Laut di telapak tangannya. Aku ingin menghancurkan roh suci biru ungu ini dengan satu pukulan. Dengan telapak tangan yang begitu tajam, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal biasa di alam kondensasi dapat dengan mudah membunuhnya. Tetapi tiba-tiba, roh suci biru ungu itu sepertinya merasakan tekanan, dan garis kabur itu langsung berubah menjadi iblis banteng purba, bergegas dengan kasar. Ledakan. Pada akhirnya, pukulan Shen Chen tidak menjadi kenyataan, roh suci jauh lebih kuat dari yang dibayangkan, dan dia telah mengendalikan sebagian dari kekuatan hukum, dan mampu melakukan gerakan pembunuhan yang menakjubkan. Mengaum, setan banteng yang berubah menjadi roh suci biru ungu meraung, berkas cahaya menyembur keluar di antara dua tanduk panjang dan melengkung, dan bola cahaya ungu terang mengembun, memancarkan gelombang yang menembus.
Aku meremehkanmu. Sen Chen terkejut, dan kemudian bergegas keluar dalam sekejap, berubah menjadi sepotong Belanda di udara kota Nether yang megah, dengan rune mengalir, menetap di Belanda. Pada akhirnya, seluruh tubuh roh suci biru ungu retak, tidak mampu menahan serangan kuat, meledak menjadi simbol rusak satu persatu, dan menghilang di sekitarnya hampir pada saat yang sama, tirai cahaya yang mengelilinginya rumput hati es menghilang. Kekuatan Dao Yun. Sen Chen menangkap jejak fluktuasi sisa saat roh suci hancur, dan segera menunjukkan keterkejutan. Tubuh roh yang baru saja melawannya bukanlah jiwa makhluk hidup, tetapi diubah oleh hukum murni dan kekuatan spiritual. Sarana apa yang ada untuk menciptakan tanah terlarang di Taman Dewa yang luar biasa, dan bahkan jejak Dao Raim dapat berubah menjadi roh kudus yang sebanding dengan seorang biarawan di alam kondensasi. Dewa-dewa. Sen Chen tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit menyeramkan, penuh kekaguman. Tampaknya ada sinar kehendak dewa yang dapat terus memadatkan roh kudus, dan sinar kehendak dewa itulah yang mengendalikan tatanan area terlarang taman suci ini. Liu Hanyan melihat bahwa pertempuran dengan Sen Chen telah berakhir, dan berjalan sambil tersenyum, dan berkata, "Apakah ada ketertiban di sini?" Sen Chen menjadi semakin ketakutan, merasa masih banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini, yang tidak dapat dia bayangkan saat ini. Yah, setiap roh suci yang memasuki area terlarang ini secara teoritis dapat mengambil ramuan apapun di Taman Dewa ini, dan tidak ada batasan jumlahnya. Liu Hanyan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, nyatanya, hampir tidak mungkin untuk mengambil ramuan dalam jumlah besar di sini. Kenapa? Sen Chen bingung. Di area terlarang Taman Dewa, budidaya roh suci yang biasanya diwujudkan akan menjadi garis yang lebih tinggi dari pemetik ramuan, setidaknya sama dengan itu, raksasa roh hitam itu menjelaskan dengan sedikit gentar dan di area yang sama, memetik tanaman setelah ramuan, jika Anda masih ingin merencanakan yang kedua, ketiga, keempat, des. Maka kekuatan tempur roh kudus yang akan Anda hadapi akan berlipat ganda setiap kali, dan itu akan ditumpangkan tanpa henti. Apa? Wajah Sen Chen sedikit berubah, dan kekuatan tempurnya langsung berlipat ganda. Bukankah itu berarti saya baru saja memetik rumput bingsin di daerah ini? Jika saya ingin merencanakan obat mujarab lain, saya harus menghadapi roh kudus yang setara dengan kekuatan tempur dua biksu tahap awal di alam kondensasi. Tekanan semacam ini mungkin bukan masalah besar baginya dan makhluk bawaan itu, tetapi bagi makhluk yang tingkat kultivasinya hampir tidak bisa mengalahkan biksu di tahap awal alam kondensasi, itu hanyalah bencana, hampir pasti mati. Pantas saja orang-orang di sekitar ini hanya mendapatkan 2 atau 3 eliksir, atau bahkan hanya 1 eliksir memang benar tidak banyak makhluk yang tahan dengan kengerian seperti itu. Yah, dan superposisi semacam itu tidak terbatas pada area tertentu. Itu telah disimpulkan oleh tokoh-tokoh besar. Secara umum, itu akan menghadapi superposisi hampir 20%, Liu Hanyan berkata dengan serius ini seperti kamu barusan saya mengambil ramuan kelas 7 di sini, dan setelah itu, bahkan jika Anda pergi ke daerah yang dalam yang belum Anda injak, kekuatan tempur roh suci yang harus Anda hadapi akan menjadi sekitar 20% lebih kuat dari sebelumnya, dan seterusnya. Tampaknya hal-hal baik di sini tidak mudah didapat. Sen Chen menyeka keringatnya. Meskipun dia sudah menyadari ciri-ciri khusus dari area terlarang ini begitu dia masuk, perintah dan hukum yang begitu mencengangkan masih mengejutkannya. Hehe, ini perlu, kalau tidak ada begitu banyak ramuan langka di sini, dan bahkan ramuan tingkat tinggi dapat dilihat di mana-mana, dan mereka tidak akan diambil oleh makhluk yang kuat. Liu Hanyan menutup mulutnya dan terkekeh, sebenarnya, bahkan jika itu adalah darah untuk makhluk bawaan yang kuat, hanya ada segelintir ramuan yang bisa diambil di sini, biasanya tidak lebih dari beberapa lusin. Tuanku ada di generasi mereka, dan mereka sangat kuat. Di sini, mereka hanya mengambil 10-9 obat mujarab. Begitu kata-kata ini keluar, kelompok makhluk di sekitarnya semuanya ketakutan, dan ketika mereka melihat gadis yang lembut dan cantik ini lagi, mereka semua tampak sedikit lebih kagum. Jelas, jumlah seperti itu, bahkan di antara kelompok-kelompok yang kuat seperti mereka, benar-benar tidak dapat dipercaya, memikirkannya, peri tanah suci Yaochi, yang begitu agung di masa lalu, mungkin adalah orang yang terkenal dan kuat di alam spiritual. Sekarang, seperti yang diharapkan dari tanah suci umat manusia, Tuan yang dihormati seharusnya peri Tianxuan, kan? Mata kakak perempuan senior Luo Yunzong penuh kekaguman. Ya, Liu Hanyan mengangguk. Kalau begitu, kamu harus menjadi orang suci generasi ini, kata saudari senior itu dengan heran. Ya, Liu Hanyan mengangguk sedikit malu-malu, karena beberapa hal, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Beberapa saudara senior dan saudari senior Luo Yunzong di sekitar memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. Meskipun mereka juga murid yang luar biasa di sekte,
mereka jelas tidak terlalu maju, dan gadis ini sebenarnya adalah orang suci Yaoci saat ini. Identitas mereka jauh lebih menakutkan daripada mereka, bahkan patriark muda dari klan Luo hari ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Selama ratusan tahun, Luo Yunzong kami telah mengambil ramuan paling banyak di tempat ini. Kakak senior Iguk-guk yang memilih 15 ramuan pada waktu itu. Song Yi, seorang pria berbaju hijau, sedikit malu. Dia juga seorang ras manusia Juking, tapi di depan tanah suci Yaoci, Luo Yunzong jelas lebih rendah. Pencapaian seperti itu sudah mencengangkan. Jenius yang paling mempesona dari keluarga raksasa roh hitam kita selama ratusan tahun hanya sebanding dengannya, kata kejeniusan keluarga raksasa roh hitam. Memang, terlalu sulit untuk mengambil begitu banyak. Pertempuran yang harus kita hadapi di luar imajinasi. Anda masih dapat memilih 1 atau 2 tangkai. Aku akan melakukannya juga, aku tidak bisa mempermalukan tuanku. Liu Hanyan, yang selalu patuh, tiba-tiba memiliki semangat juang di matanya yang indah. Jelas bahwa semua orang di sekitarnya membicarakannya, bahkan gadis ini yang tidak terlalu suka berkelahi dengan orang lain, terinfeksi. Yah, hati-hati, Shen Chen berkata dengan prihatin, tetapi tidak menghentikannya. Pada saat ini, di bagian terdalam dari Taman Ilahi, makhluk-makhluk kuat yang bertekad untuk bersaing memperebutkan obat suci tampaknya telah bertemu. Masalah besar, rune di sekitar gunung salju rendah sudah lama tidak menghilang. Kecelakaan semacam ini memberi Shen Chen dan yang lainnya cukup waktu, jadi mereka tidak perlu terburu-buru ke sana, mereka dapat mencoba yang terbaik untuk memilih ramuan yang berharga terlebih dahulu. Sayang sekali jika mereka tidak memanfaatkan ini dengan baik, kesempatan sekali seumur hidup. Setelah itu, sekelompok makhluk di sekitar mereka juga berpencar, mencari ramuan favorit mereka. Kesempatan seperti ini, semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan tidak mungkin meminjam tangan orang lain. Begitu ada yang ikut campur, mereka akan diusir atas kehendak para dewa, dan mereka tidak akan bisa menginjakan kaki di dewa ini, kebun. Segera, Shen Chen akhirnya menemukan bunga embun salju yang dia butuhkan. Sayangnya, bukit-bukit yang ditanam oleh ramuan kelas 7 itu juga berada di area yang sama dengan Bing Xin Chao sebelumnya, setidaknya harus ditanam secara vertikal. Hanya dengan menempuh lebih dari 20 zang bisakah kamu masuk ke area berikutnya, dan gerakan lateral semacam ini masih termasuk dalam cakupan area saat ini. Shen Chen melangkah maju, dan setelah beberapa napas, dia benar-benar dihadang oleh roh suci dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Peningkatan kesulitan yang begitu besar bahkan membuat Shen Chen terkejut, tetapi ini baru permulaan, dan roh suci ungu jelas tidak dapat menghentikan langkah kaki Shen Chen. Mengetahui aturan di sini, Shen Chen tidak menahan diri lagi, begitu dia muncul, dia menggunakan cara yang ampuh untuk menekan dan mengalahkannya. Dengan Sueluhua di tangan, Shen Chen tidak ragu, dan terus bergerak maju di Taman Dewa, mencari ramuan bermutu tinggi yang paling berharga. Dalam sekejap mata, dia telah memanen 7 atau 8 tanaman eliksir langka, semuanya di atas kelas 7, yang tidak terbayangkan oleh dunia luar. Sepanjang jalan, Shen Chen juga melihat terlalu banyak makhluk yang jatuh. Ramuan langka memang menggoda, tetapi roh-roh suci itu juga licik, dan mereka tidak memiliki emosi sama sekali. Begitu mereka menginjakan kaki dalam jangkauan, mereka akan mulai kejam serangan. Dan beberapa makhluk dengan basis kultivasi yang kuat hanya bersatu, memaksa makhluk kesepian itu untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan obat, jumlah yang dapat mereka pilih sudah mencapai batas atas, dan mereka tidak yakin untuk mengalahkan makhluk yang lebih kuat, jadi, dia berbalik perhatiannya kepada orang lain. Anak manusia, datang dan ambil obatnya. Situasi seperti itu segera menimpa kepala Shen Chen. Lebih dari selusin makhluk dengan nafas yang kuat bergegas dan mengelilinginya, mencoba memaksanya untuk mengumpulkan obat. Di mata selusin jenius alien, pemuda ini adalah wajah yang tidak dikenal, dia baru saja masuk, dan dia mungkin bisa memetik setengah tanaman obat yang berharga. Dibandingkan dengan Ming Qiang, perilaku orang-orang ini sebenarnya lebih mendominasi. Mereka telah menemukan obat mujarab favorit mereka, tetapi mereka telah mencapai kemacetan, jadi mereka mengambil tindakan yang mendominasi. Pengadilan kematian. Menghadapi barang semacam ini, Shen Chen secara alami tidak bisa berbelas kasih. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung mengambil tindakan untuk menekan dan membunuh mereka. Puf-puf. Sesosok api bergerak dengan cepat melintasi area itu, seperti burung dewa kuno yang dihidupkan kembali. Api yang ganas, berisi rune api yang paling kuat, membakar kehampaan menjadi merah dan bergetar. Selusin jenius dari berbagai ras berubah menjadi tumpukan kokas. Shen Chen sangat diukur dalam tindakannya. Orang-orang ini telah memperoleh banyak dari mereka. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan mereka. Sambil memenggal kepala alien jenius ini,
dia juga mengambil ramuan yang mereka dapatkan dan mengumpulkannya bersama, di dalam tas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sudah ada lebih dari 100 tanaman ramuan langka di dalam tas Qian Kun Shen Chen, yang hanya 13 dipetik sendiri, dan sisanya diperoleh dari mereka yang dengan sia-sia mencoba menyakitinya di sepanjang jalan, dari makhluk hidup. Pada akhirnya, Shen Chen tidak melakukan apa-apa dan tidak lagi diam, tetapi makhluk apapun yang tidak enak dipandang, atau yang diam-diam berkomplot melawannya, akan dirampok secara langsung, atau ditundukkan secara langsung, dan dipaksa untuk membantunya memilih obat yang berharga. Ini adalah perjalanan kejam ke reruntuhan kuno. Di dunia kecil ini, tidak ada kebaikan sama sekali. Jika Anda tidak memakan orang, orang lain akan memakan Anda. Pada saat yang sama, Shen Chen sendiri juga mengumpulkan tumbuhan seperti orang gila, dia tidak terlalu tertarik untuk membandingkan dengan para pendahulunya, tetapi kerja keras semacam ini, panennya juga nyata, roh suci di beberapa tempat sangat kuat, dia hanya bisa melakukannya sendiri, untuk mendapatkan ramuan yang diinginkan di dalam tas. Di area sekitar yang luas, banyak makhluk telah mendengar berita tersebut, dan mereka semua takut untuk menghindarinya. Mereka semua mendengar bahwa Raja Iblis ras manusia muncul di sini, tidak hanya memusnahkan sekumpulan roh suci, tetapi juga menjarah panen banyak orang jenius dari semua ras. Segel para dewa di gunung es di kejauhan sudah lama tidak dilepas, tapi di sini, Shen Chen akan tertawa lebar. Merasakan tas Qian Kun yang semakin mengisi, Shen Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit pusing, merasa sangat tidak nyata. Ada semua ramuan bermutu tinggi yang ditumpuk di sana, lebih kaya dari ramuan manapun yang pernah dia lihat seumur hidupnya, layak menjadi taman dewa yang telah menghasilkan begitu banyak harta. Tetapi di daerah sekitarnya, banyak orang jenius dari ras lain mengeluh tanpa henti, merasa bahwa mereka telah bertemu dengan Raja Iblis yang kejam. Namun, kekuatan pemuda dari umat manusia ini menakutkan dan menakutkan. Mereka mencoba beberapa kali untuk bergabung untuk membunuhnya dan mengambil keuntungannya, tetapi mereka semua meminta masalah. Hingga saat ini, Shen Chen tidak lagi dengan mudah membunuh para jenius alien ini. Dia telah mengambil lebih dari 20 obat berharga berturut-turut. Roh kudus yang dia temui saat ini sudah begitu kuat bahkan dia hampir tidak tahan. Itu sudah mencapai batas atas, tidak mungkin mengumpulkan jamu dengan sembarangan. Dengan cara ini adalah cara yang baik untuk mendorong sejumlah besar alien jenius bekerja sebagai kuli. Faktanya, makhluk bawaan itu, serta makhluk pribumi yang kuat itu, melakukan hal serupa, mereka telah bergegas ke area terdalam, siap untuk memperebutkan obat suci kapan saja, tetapi ada banyak orang yang ditekan oleh mereka di dekatnya makhluk hidup tidak mau membantu mereka mengumpulkan obat. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Kami membantu Tuan Tenggu, sebaiknya kamu tidak membuat dirimu terbakar. Di sela-sela itu, Shen Chen bertemu lebih dari 30 jenius alien yang ganas, yang memetik ramuan di mana-mana saat ini, dan ketika dia melihatnya muncul, dia segera waspada terhadap ancaman tersebut. Tenggu, mata Shen Chen tiba-tiba menjadi gelap. Itu benar, takutlah, anakmu sudah melanggar area yang ditentukan oleh Lord Tenggu, jika kamu tidak ingin mati, datang saja ke sini untuk mengumpulkan jamu dengan patuh. Seekor guk-guk sihir hitam berjalan untuk mengancam dengan dingin, memperlihatkan dua baris taring tajam. Ini adalah pengikut Tenggu, anggota keluarga guk-guk iblis, yang bertanggung jawab untuk mengawasi makhluk di sekitarnya untuk mengumpulkan obat. Melihat dia muncul, wajar untuk memperhatikannya. Memilih obat, sepertinya kalian telah membantu pengawas mengambil banyak harta. Tidak apa-apa, jadi aku akan menerimanya dengan senyuman. Itu bisa dianggap sebagai mendapatkan kembali minat dari pengawas terlebih dahulu. Memikirkan serangan diam-diam Tenggu sebelumnya, Shen Chen langsung marah, dan sekarang dia akan menyelesaikan akun dengan pria itu, apalagi sekelompok antek seperti itu. Pengadilan kematian. Guk-guk ajaib itu sangat marah, dan tiba-tiba tumbuh lebih besar, seperti gubuk kecil, maju terus, megah dan megah. Mendengus. Shen Chen mencibir, tiba-tiba membalik pergelangan tangannya, tirai air terjun muncul di depannya, jatuh, dan tertekan. Ledakan. Tubuh besar guk-guk ajaib itu dihancurkan ke tanah oleh air terjun dalam sekejap, bahkan jika ia berjuang dengan seni darah, ia tidak dapat dibebaskan dari simbol yang meletus dari air terjun. Kamu siapa? Guk-guk ajaib itu terkejut, pemuda ini terlalu kuat, kekuatannya luar biasa. Aku mengatakan itu, musuh pengawas. Shen Chen menyeringai namun, saya tidak membutuhkan pengawas. Sinar cahaya pelangi menebas, kepala guk-guk besar jatuh, dan guk-guk iblis itu mati. Serahkan semua ramuan yang kamu pilih untuk Tenggu. Shen Chen melangkah maju, melihat sekelompok makhluk yang bekerja sebagai kuli, dan meneriakkan perintah. Para jenius alien ini tidak bisa menahan gemetar, mereka telah ditundukkan oleh Tiangou sebelumnya,
Tetapi sekarang mereka menghadapi Tunggul yang begitu kejam, dan mereka tidak takut pada makhluk bawaan yang kuat itu. Di kejauhan, raksasa roh hitam, singa liar, dan gadis rubah telah mencapai batas atas masing-masing, dan mereka telah memperoleh banyak hal. Berdiri di atas bukit pada saat ini, mereka semua saling memandang dengan cemas dan terkesiap ketika mereka menyaksikan pemuda manusia terkenal melakukan hal-hal kejam yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa makhluk kuat yang memiliki kepercayaan diri. Sekarang, mereka benar-benar yakin bahwa pemuda itu bertekad memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan makhluk bawaan. Tapi saudara laki-laki dan perempuan senior Luo Yunzong tersenyum kecut, mereka harus melalui semua jenis kesulitan dan bahaya untuk memetik beberapa tanaman eliksir, dan mereka akan genting, dan mereka mungkin membuat gaun pengantin kapan saja. Tapi adik laki-laki itu beruntung, dia tidak hanya membuat kekacauan saat memetik obat, membunuh roh kudus seperti memotong kayu bakar dan memotong melon, tetapi dia juga melakukan tindakan kejam yang luar biasa, yang terlalu langka di antara biksu manusia, naik. Liu Hanyan sedang berdiri di sebuah bukit kecil saat ini, dengan dua rona merah di wajahnya yang cantik. Dominasi dan keganasan Shen Chen, tidak hanya tidak membuat gadis itu jijik, tetapi juga memiliki kegembiraan yang tak terkendali. Orang yang baru saja menguasai tubuhnya pria itu benar-benar kuat. Pada saat ini, setelah Shen Chen mengobrak-abrik wilayah Tengu, dia mulai menggurui wilayah lain yang untuk sementara dikelilingi oleh keberadaan kuat lainnya. Makhluk bawaan dan penduduk asli yang kuat itu semua takut satu sama lain, meskipun mereka telah menaklukkan sejumlah besar kuli. Ketika memetik eliksir, mereka masih memiliki area yang relatif jelas mereka tidak ingin membuat terlalu banyak musuh. Namun, kemunculan Shen Chen saat ini ternyata merupakan anomali. Dia mengabaikan apa yang disebut aturan orang-orang itu sama sekali, dan berturut-turut mencari area yang digambarkan oleh binatang buas dan Zizi, dan dengan kejam menjarah para jenius alien yang tertekan itu. Dalam sekejap mata, panen Shen Chen sudah mencapai ratusan tanaman eliksir. Saya khawatir bahkan para pemimpin tertinggi dari Sekte Super tidak akan dapat dengan mudah mengeluarkan kerajinan tangan seperti itu. Nak, jika kamu menyelamatkan hidupmu, kamu harus tahu bagaimana menahan diri. Apakah kamu mencari kematianmu sendiri? Di bagian terdalam dari Taman Dewa, Tengu jelas merasakan bahwa area yang dibatasi telah dijarah, dan raungan marah datang dari itu. Jika kamu berani masuk, aku akan mengambil hidupmu. Binatang buas itu mengancam, suaranya menembus emas dan batu pecah, itu sangat menusuk telinga. Kamu tidak bisa lari. Zizi itu berdiri di depan gunung es yang rendah, melihat ke belakang dengan dingin. Untuk sesaat, semua makhluk di seluruh taman ilahi ketakutan. Seberapa berani pemuda dari umat manusia itu mengambil permusuhan dengan tiga makhluk bawaan sekaligus. Pria yang sangat menarik pemuda bermata emas di istana Hao Guang menoleh, merasa gelisah juga. Pria itu jatuh ke air Taiyin, tidak hanya hidup kembali, tetapi juga bertindak ganas di sini, itu adalah benar-benar hal yang aneh. Di sisi lain, Shen Chen. Dia tidak melepaskannya, dan menghadapi ancaman Tengu, jawabannya sangat palsu keluar. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya pada sekelompok makhluk yang diperbudak oleh para jenius dari Istana Neter. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Asura ini tiba-tiba muncul di sini, lebih dari selusin junior penjahat dari Istana Neter semuanya menjadi pucat karena terkejut. Mereka secara alami tahu tentang Yudan dan yang lainnya diserang dan jatuh, dan mereka awalnya ingin menunggu kakak senior Minghan keluar untuk membalaskan dendam anak ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan telah datang ke pintu secara langsung. Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang Anda katakan? Shen Chen mencibir, tanpa omong kosong yang tidak perlu, dia langsung membunuh si pembunuh. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan lautan luas muncul di sekelilingnya, dan gelombang pasang yang dibentuk oleh pecahan rune dan hukum yang padat mengalir deras. Puff-puff. Tiga remaja yang memimpin langsung meledak, tanpa ada kekuatan untuk melawan. Kamu, murid-murid jenius Istana Neter lainnya semuanya pucat dan penuh keheranan. Bukan karena mereka tidak cukup berbakat, tetapi apa yang mereka hadapi saat ini hanyalah perubahan ras manusia, dan bahkan makhluk bawaan yang kuat tidak dapat membunuhnya, dan mereka tidak cukup untuk menonton. Berani. Di kedalaman Taman Dewa, suara dingin datang, dan kemudian, cahaya hitam melintas, dan teratai hitam terbang, mekar di udara, dan mengeluarkan seberkas cahaya yang merusak. Penyihir Minghan akhirnya bergerak. Saat ini, dia berada di bagian terdalam dari Taman Dewa, tepat di bawah gunung salju yang rendah, hanya satu langkah dari obat suci. Dia jelas tidak mau mundur dan mundur, tapi dia meluncurkan senjata ini dalam jarak yang jauh, dengan serangan yang begitu kuat, metode penyihir benar-benar cukup untuk membuat banyak orang putus asa. Mendengus.
Terakhir kali dia menderita kerugian besar di bawah teratai hitam yang aneh ini, tetapi sekarang kekuatannya telah melonjak. Hati Shen Chen penuh amarah, dia membentangkan sayap burung vermilion di belakang punggungnya, terbang ke udara, dan dengan kasar menyapanya. Ledakan. Dengan jarak seperti itu, bahkan jika penyihir memiliki kemampuan untuk mencapai langit, tidak mungkin untuk terus menghancurkan Shen Chen. Dia meledak dengan tinju yang berevolusi menjadi pembunuh yang kuat, dan teratai hitam itu terbuka. Potongan kelopak hitam jatuh, tetapi tidak meleleh, ini jelas bukan artefak biasa, tetapi berubah menjadi hujan cahaya hitam dan terbang kembali. Mendengus. Di dekat gunung salju, Ming Han menggertakkan giginya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan anak laki-laki itu meningkat pesat. Kecuali dia datang secara pribadi, tidak mungkin untuk menekannya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin berbalik dan bergegas maju, mencabik-cabik anak itu, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menahannya lagi. Taman Dewa ini, dekat medan yang dalam, sangat kuat, dan semakin dalam basis kultivasi, semakin besar perlawanan yang mereka hadapi. Sulit bagi mereka untuk mencapai langkah ini. Jika mereka kembali, jika mereka ingin memasuki lagi akan menghabiskan banyak uang, yang tidak baik untuk bersaing memperebutkan obat suci nanti. Kakak senior Ming Han, di sisi ini, merasa bahwa saudari senior yang kuat tidak berniat untuk terus menyerang, kulit sekelompok jenius dari Istana Neter menjadi sangat pucat dalam sekejap. Mendengus. Chen Chen tersenyum dingin, dan melangkah maju, tidak peduli apakah penyihir itu bergerak atau tidak, dia tidak akan pernah melepaskan murid-murid Istana Neter ini. Segala macam keluhan di masa lalu, serta Liang Zi sebelumnya dengan penyihir, ini telah lama menjadi pertempuran tanpa akhir. Shen Chen tahu betul bahwa jika dia adalah orang yang jatuh ke dalam keputusasaan saat ini, kejeniusan Istana Netherworld ini pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Ayo pergi dari sini dulu. Pembuluh darah biru di lengan beberapa pelaku kejahatan dari klan Mingxia memberontak, dan mereka benar-benar ingin bergegas untuk melawannya sampai mati, tetapi memikirkan penampilan menakutkan sebelumnya dari orang ini, pada akhirnya, mereka mundur dengan malu-malu dan bergegas keluar, ingin menghindari tepi untuk sementara. Saat ini, kakak senior Ming Han tidak mungkin kembali untuk membantu mereka menangani anak ini. Kakak senior itu memiliki status terpisah dalam grup. Bahkan penguasa Istana Neter tidak akan berani memberi perintah kepadanya, apalagi murid sekte seperti mereka. Ingin pergi. Mata Shen Chen menjadi dingin, tanpa ragu sedikit pun, dia membuat gerakan yang kuat. Seekor burung dewa terbang di langit, merah seperti api, dan terbang keluar, langsung mencabik-cabik seorang pria. Segera, Shen Chen membuka mulutnya dan memuntahkan sepotong api merah, dan api melonjak seperti gunung berapi yang meletus, menelan 4 atau 5 jenius dari klan Mingxia. Di area ini, terdengar jeritan satu demi satu, dan banyak makhluk yang hadir mundur jauh, takut pada pemuda seperti dewa itu. Benar saja, itu layak menjadi seni magis paling kuat dari dewa dan burung kuno. Ada juga beberapa jenius dari ras lain yang tercengang dan dikejutkan oleh kekuatan seni Dewa Suzaku. Keluarga Suzaku berasal dari Dewa Phoenix kuno, ada juga yang mengatakan bahwa dulu di dunia yang kacau, Suzaku primitif dibesarkan, yang memiliki asal yang sama dengan leluhur Dewa Phoenix, tetapi itu bukan hubungan keturunan. Tapi bagaimanapun juga, burung dewa semacam ini selalu identik dengan kekuatan di dunia ini sejak zaman kuno, bahkan jika sihir Suzaku yang lengkap telah hilang, meski hanya sedikit, itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan darah lengkap dari banyak kelompok etnis yang kuat, harta karun. Menghadapi musuh lama Istana Neter, Shen Chen tidak menahan diri sama sekali, dan langsung menggunakan kekuatan supernatural yang begitu besar. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin jenius dari Istana Neter jatuh, dan mereka semua terbakar menjadi abu. Nak, kamu berani menargetkan orang-orang Mingxia kami seperti ini, cepat atau lambat kamu harus membayar harganya. Seorang pria muda dengan ekspresi muram terbang keluar saat ini, meraung keras. Istana Neter dan klan Mingxia di belakangnya selalu memiliki posisi terpisah dalam umat manusia. Berapa banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Namun, sekarang, ada seorang anak dari tanah lemah Kyushu yang memperlakukan rakyatnya dengan kejam, diluncurkan, yang merupakan provokasi terhadap kelompok etnis kuno ini. Ini adalah domain spiritual, jadi bagaimana dengan klan Mingxia? Tiba-tiba, di sebuah bukit kecil di kejauhan, teriakan marah terdengar, Liu Hanyan berdiri di sana, rambut birunya menari, dan dia, yang selalu jinak dan lembut, sangat marah saat ini. Memanggil, mata halus yang besar itu seperti dua cermin, dengan misteri surga berputar di antara mereka, dan dua lampu putih yang kacau ditembakkan, menutupi murid Istana Neter yang berbisa. Oh tidak, saat berikutnya,
Pemuda itu berteriak dengan menusuk hati, dan seluruh tubuhnya perlahan meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, berubah menjadi hujan cahaya. Spiritualisasi. Banyak makhluk di sekitar menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan. Itu Lingtong. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada roda dao bawaan di dunia ini? Di kejauhan, beberapa penduduk asli yang kuat bahkan lebih ketakutan, seolah-olah mereka telah menemukan tabu, dan mereka dalam keadaan panik. Bahkan Shen Chen, yang membunuh segala arah, mau tidak mau melihat ke samping, merasa kagum. Tak disangka, gadis itu biasanya lembut dan lemah. Sepasang murid spiritual tidak digunakan untuk menyerang, tetapi sekarang, mereka menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Ketika murid dibuka dan ditutup, mereka bahkan bisa membuat jenius yang kuat dari klan Mingxia menghilang dalam sekejap. Kekuatan supernatural seperti itu, di seluruh dunia, bahkan beberapa tokoh senior, mungkin tidak dapat memilikinya. Begitu murid dibuka, bahkan simbol dao dalam darah makhluk bawaan akan terurai. Roda dao bawaan seperti itu tidak boleh dilahirkan kembali. Jika gadis ini tumbuh di masa depan, bahkan makhluk bawaan yang sangat kuat itu akan paling dari mereka akan merasakan tekanan besar. Dalam kegelapan, beberapa makhluk di reruntuhan kuno berbisik. Ada juga beberapa monster tua yang penglihatannya tidak pasti, dan ingin merebut kekayaan besar yang sulit didapat dalam 10.000 tahun. Tetapi pada akhirnya, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan pergi secara diam-diam. Gadis itu berasal dari tanah suci umat manusia, dan kebanyakan dari mereka adalah orang suci generasi ini. Orang-orang besar itu berani mengirimnya masuk, jadi mereka secara alami memberinya beberapa kejutan yang tak terbayangkan. Kartu lubang, jika ada perubahan di dalamnya, kemungkinan besar mereka hanya akan mencari kematiannya sendiri. Ada juga beberapa makhluk kuat yang tidak percaya pada kejahatan, dan diam-diam mengintai, ingin menunggu kesempatan untuk menyerang. Set. Akibatnya, 7 atau 8 sosok cantik tiba-tiba muncul, satu persatu, seperti makhluk abadi yang diasingkan, menyerang dengan ganas, dan tanah dipenuhi mayat dalam waktu singkat. Murid Tanah Suci Yaoqi yang dipimpin oleh Nisang bergegas mendekat, mereka baru saja merasakan napas Liu Hanyan, dan mereka sangat gembira, dan segera mundur dari kedalaman Taman Dewa. Sejauh yang mereka ketahui, keselamatan adik perempuan junior ini, meskipun itu adalah 10 obat suci, tidak dapat dicapai. Saudari muda Hanyan, kakak perempuan Nisang yang selalu tenang, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, Liu Hanyan mampu bertahan dalam situasi putus asa, bahkan dia tidak bisa menjaga ketenangannya. Kakak senior Nisang, Liu Hanyan perlahan melayang turun dari bukit, wajahnya yang cantik sedikit memerah, tindakannya sebelumnya, sekarang setelah dipikir-pikir, dia benar-benar malu, karena pria itu, dia melompat ke air Taiyin terlepas dari itu, dari keselamatannya sendiri. Tidak apa-apa, Nisang melangkah maju, ekspresi khawatir muncul di matanya yang indah, entah kenapa, adik perempuan junior ini tampak sedikit berbeda sekarang, yang membuatnya sangat gelisah. Kakak senior Nisang, ayo pergi dan berjuang untuk obat suci. Liu Hanyan mengalihkan pandangannya ke Shen Chen yang berada di kejauhan, sedikit cemas, yang sedang menunggunya saat ini. Nisang dan yang lainnya mengangguk ringan. Mereka semua memperhatikan setiap gerakan adik perempuan junior ini, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Munculnya para peri dari Tanah Suci Yaoqi ini, meski jumlahnya tidak banyak, membuat banyak makhluk kuat yang hadir ketakutan. Menurut legenda, Tanah Suci Yaoqi adalah keturunan dari klan kekacauan abadi, bukan ras manusia murni. Meskipun pernyataan ini belum dikonfirmasi, sejak zaman kuno, semua orang kuat di alam spiritual telah memberi jalan kepada bidak itu. Tanah Suci, karena takut memprovokasi beberapa dewa yang tidak bisa tersinggung. Apakah kamu baik-baik saja? Dia berjalan maju dengan cepat, meskipun di depan beberapa kakak perempuan senior, Liu Hanyan mau tidak mau semakin dekat dengan Shen Chen, dan mengungkapkan keprihatinannya dengan malu-malu, lalu mau tidak mau keluarkan sapu tangan dan bersihkan beberapa noda darah pada orang ini. Hehe, mengandalkan mereka sendirian, mereka masih tidak bisa mengancamku. Shen Chen tersenyum, lalu mengangguk pada para peri Yaoqi itu. Tentu saja, Shen Chen bisa merasakan penolakan peri-peri itu kepadanya, itu bukan permusuhan, tetapi semacam temperamen maverick yang selalu dipupuk oleh orang-orang di Tanah Suci itu, dan mereka jelas tidak ingin Scientist of Yaoqi mereka, berjalan dengan saya. Namun, belum lagi dia dan Liu Hanyan sudah selesai, bahkan tanpa insiden sebelumnya, dia tidak mungkin mundur. Shen Chen tidak pernah menderita karena hal-hal yang berkaitan dengan prinsip, apalagi wanita yang disukainya. Tuan Shen, jika Anda punya waktu di masa depan, datanglah mengunjungi Tanah Suci kami, peri Nisang menghela nafas. Ada beberapa hal yang dapat dilihatnya dengan sangat jelas. Mereka tidak dapat mengubah apapun.
Mereka hanya dapat meminimalkan konsekuensinya. Jangan sampai ada yang turun dari panggung. Yah, pasti. Shen Chen mengangguk. Faktanya, dia juga sangat ingin bertemu dengan tuan dari gadis Yan Yan, peri Tianxuan yang legendaris. Dia pasti sangat kuat, tetapi Shen Chen tidak takut, dan tidak akan menghindari apapun. Ayo pergi. Liu Hanyan sedikit tersipu di satu sisi, dan berkata dengan malu. Nada sumpah Shen Chen tidak diragukan lagi sangat mematikan bagi gadis yang telah menyerahkan tubuhnya kepadanya. Ini seperti minum madu. Setelah itu, Shen Chen dan rombongannya mulai berjalan menuju kedalaman Taman Dewa. Setelah raksasa roh hitam mengikuti jarak tertentu, mereka semua berhenti. Lambat laun, medan yang kuat di sekitar mereka menjadi terlalu berat bagi mereka. Jika mereka terus berjalan dengan paksa, seluruh tubuh mereka mungkin retak dan hancur. Adik kecil, hati-hati. Beberapa saudara dan saudari senior Luo Yunzong juga berhenti, datang dan berkata dengan prihatin. Kakak dan adik senior, jika menurutmu Chen Chen tidak banyak bicara, dengarkan saja aku. Shen Chen berpikir sejenak dan berkata. Adik laki-laki, katakan padaku, kata Song Yi, dan sekarang saudara laki-laki junior ini tidak diragukan lagi memiliki prestise mutlak di antara mereka. Bahkan jika dia ingin memintanya, tidak ada yang akan keberatan. Setelah perselisihan tentang obat suci selesai, mungkin akan ada kerusuhan di sini, dan mungkin ada pertempuran besar yang akan mempengaruhi seluruh Pulau Dewa. Saudara dan saudari, sebaiknya Anda pergi sekarang dan bergabung dengan saudara Jing Ji dan yang lain, kata Shen Chen. Yah, itulah yang kami maksudkan. Kakak senior itu mengangguk. Sekarang mereka telah kehilangan daya saing di sini, mereka hanya akan mati sia-sia jika tetap di sini. Lebih baik mundur dengan berani. Setelah itu, Shen Chen diam-diam mengirim transmisi suara, dan memberitahu Song Yi dan rombongannya tentang tempat yang telah disepakati oleh kakak senior Yu Jingji dan kakak senior Gong Yun. Melihat teman sekelas ini pergi, dan melihat ke belakang, Shen Chen tidak lagi memiliki terlalu banyak kekhawatiran, dan semangat juang yang kuat muncul di matanya. Tak perlu dikatakan, penyihir itu, dia memiliki banyak dendam dengan binatang buas, Shizi, dan Tengu sebelumnya, dan pasti akan ada pertempuran besar nanti. Selain itu, ada gelombang arus bawah di Taman Dewa ini sekarang, dan kemunculan obat suci pasti akan menyebabkan pertempuran berdarah, dan tidak ada yang tahu berapa banyak musuh kuat yang akan dihadapi saat itu. Melihat tekad di mata pemuda itu, kelompok Priaoci yang dipimpin oleh Nisang diam-diam terkejut. Mereka telah melihat teror pemuda ini sebelumnya. Sepertinya akan ada pemandangan di kedalaman Taman Dewa nanti. Masuklah naga. Setelah sekitar seperempat jam, Shen Chen dan yang lainnya akhirnya mendekati bagian terdalam dari area terlarang Taman Dewa, dan mendekati gunung salju yang rendah. Memanggil. Seperti yang diharapkan, begitu dia muncul, lawan tidak bisa duduk diam, dan Tengu menggunakan kekuatan kehampaan untuk menyerang dan membunuhnya secara tiba-tiba dari satu sisi. Tetapi medan terdekat telah menjadi sangat tirani, dan kecepatan Tengu jelas telah banyak melambat, dan tidak lagi secepat kilat seperti sebelumnya. Mendengus. Shen Chen mendengus dingin, dengan metode yang sama, dia tidak bisa menderita dua kali. Kali ini dia sudah siap, begitu guk-guk surgawi menyerang, dia juga bergerak. Di dekat gunung salju, matahari merah terik melintas, Shen Chen meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan meninjunya dengan pukulan yang mendominasi. Ledakan. Pada akhirnya, Tengu gagal melakukan serangan diam-diam, dan sangat menderita saat berada di dekatnya, salah satu kakinya yang panjang terbelah, menumpahkan beberapa tetes darah asli dari kehidupan bawaan, dan matanya mundur, tajam. Melihat Tengu berlumuran darah, Shizi dan binatang buas tidak jauh semuanya memiliki mata yang suram. Anak ini sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Tidak bijaksana untuk bersaing dengannya saat ini. Di sisi lain, penyihir itu juga menembak dengan dingin, tetapi saat teratai hitam dikorbankan, itu dilebur oleh dua sinar cahaya putih yang kacau. Liu Hanyan berdiri di samping Shen Chen, pakaiannya berkibar, jelas sangat marah pada perilaku kejam penyihir itu, dan sepasang murid spiritual itu sepertinya mampu menahan teratai hitam. Sebuah kartu truf yang kuat tiba-tiba menemui musuh bebuyutannya. Wajah penyihir Ming Han dingin, penuh niat membunuh terhadap gadis dengan mata alami ini. Cici. Tiba-tiba, di gunung bersalju rendah tidak jauh dari situ, rune terakhir akhirnya bubar. Saat berikutnya, kabut putih juga banyak menghilang di puncak gunung salju, sebatang pohon perak putih bermandikan cahaya lembut, berkilau, tidak terlalu tinggi, tetapi memancarkan aura suci. Dan di dahan pohon perak putih, ada beberapa buah ajaib berwarna-warni, tembus cahaya, dan sebening kristal, yang sangat mencolok, memancarkan aroma yang memabukkan. Buah roh salju suci. Dalam sekejap, semua makhluk hidup di sekitar pegunungan rendah yang tertutup salju mendidih.
Akhir bab ini. 300.